Ketika seseorang menertawakanmu atau bahkan berani menghina, terkadang sulit untuk tetap tenang. Rasa sakit dari perlakuan seperti itu bisa sangat dalam, seakan-akan membuatmu ragu terhadap dirimu sendiri. Namun, ingatlah satu hal yang sangat penting. Orang-orang yang menertawakan atau menghina hanya melihat sebagian kecil dari siapa dirimu. Mereka tidak memahami sepenuhnya apa yang kamu lalui, apa yang telah kamu perjuangkan, atau potensi besar yang tersimpan dalam dirimu. Banyak dari mereka yang merendahkanmu melakukannya karena mereka merasa tidak nyaman dengan keberadaanmu. Kamu mungkin memiliki hal-hal yang membuat mereka iri, meskipun kamu mungkin belum menyadarinya. Mungkin itu adalah tekadmu yang kuat, impianmu yang besar, atau mungkin caramu berani berjalan dengan kepala tegak meski badai sedang datang. Inilah yang seringkali membuat orang lain tidak bisa menerima dirimu dengan sepenuh hati. Ketika kamu merasa direndahkan, jangan pernah biarkan penghinaan mereka membentuk cara pandangmu terhadap dirimu sendiri. Kamu jauh lebih berharga dari apa yang mereka coba tunjukkan. Mereka mungkin merendahkanmu karena mereka sendiri merasa kecil di hadapanmu. Kadang-kadang, orang yang merasa tidak aman akan mencoba menjatuhkan orang lain untuk merasa lebih baik. Jangan jatuh ke dalam perangkap itu. Percayalah, kamu memiliki sesuatu yang spesial dalam dirimu. Sesuatu yang mungkin belum mereka lihat, atau mungkin mereka takut untuk mengakuinya. Keberanian, ketekunan, impian, semuanya ada dalam dirimu, dan itu membuatmu istimewa. Jika mereka tidak bisa melihat hal itu, biarkan saja. Waktu akan membuktikan siapa yang benar. Jangan habiskan energi berharga yang kamu miliki hanya untuk membuktikan sesuatu kepada mereka yang tidak peduli atau hanya ingin menjatuhkanmu. Jangan biarkan penghinaan atau ejekan merusak keyakinanmu. Ketika seseorang mencoba merendahkanmu, itu adalah cerminan dari diri mereka, bukan dirimu. Mereka mungkin sedang bergulat dengan ketidakpuasan dalam hidup mereka, atau mungkin merasa terancam oleh apa yang bisa kamu capai. Teruslah percaya bahwa kamu memiliki potensi luar biasa. Terkadang, yang terbaik yang bisa kamu lakukan adalah membiarkan mereka berbicara, sementara kamu tetap fokus pada tujuanmu. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang akan mencoba menghalangimu. Mereka akan selalu ada dimanapun kamu berada. Tapi ingat, kamu tidak berjalan di jalan ini untuk mereka. Kamu tidak perlu pengakuan dari orang-orang yang hanya tahu bagaimana mencemooh tanpa memahami perjalananmu. Kamu berada di sini untuk menjalani hidupmu, menggapai impianmu, dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Setiap kali kamu merasa terpojok atau direndahkan, tanyakan pada dirimu sendiri, mengapa pendapat mereka harus menghentikan langkahku? Kamu mungkin terkejut dengan betapa tidak relevannya pendapat mereka sebenarnya. Hidupmu adalah tentang memenuhi takdir yang kamu buat sendiri, sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilaimu. Tak perlu menghabiskan waktu untuk membalas ejekan mereka. Bukan tugasmu untuk membalas dendam atau membuat mereka paham. Yang penting adalah bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Ketika kamu mulai meragukan dirimu hanya karena kata-kata orang lain, ingatkan dirimu bahwa hanya dirimu yang benar-benar tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berharga daripada yang mereka coba gambarkan. Percayalah, waktu akan menjadi saksi bisu yang menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Mereka yang menertawakanmu hari ini mungkin akan menjadi saksi dari kesuksesanmu di masa depan. Tidak ada alasan untuk merendahkan dirimu hanya karena seseorang berusaha menjatuhkanmu. Sebaliknya, jadikan penghinaan itu sebagai bahan bakar untuk terus bergerak maju. Hidup ini adalah perjalanan panjang, dan di sepanjang jalan, kamu akan menemui banyak tantangan. Namun, setiap rintangan, setiap hinaan, dan setiap ejekan hanya akan membuatmu lebih kuat, lebih tangguh. Kamu akan belajar untuk tidak terlalu memikirkan apa yang orang lain katakan. Yang penting adalah bagaimana kamu menjaga fokusmu, bagaimana kamu merawat impianmu, dan bagaimana kamu terus bertumbuh sebagai pribadi. Ketika mereka berbicara buruk tentangmu, jangan habiskan waktumu untuk membela diri. Mereka yang benar-benar peduli padamu, mereka yang mengenalmu dengan baik, tidak memerlukan penjelasan. Dan mereka yang memilih untuk percaya pada kebohongan atau ejekan, tidak akan percaya meskipun kamu menjelaskan dirimu. Jadi, lebih baik biarkan tindakanmu yang berbicara. Biarkan kerja kerasmu menjadi jawaban atas setiap hinaan yang datang kepadamu. Setiap orang memiliki jalan hidup masing-masing, dan kamu tidak harus berjalan di jalan yang sama dengan orang lain. Terkadang,
Orang-orang akan mencoba memaksamu untuk menjadi seperti mereka, berpikir seperti mereka, atau menjalani hidup seperti mereka. Tetapi jika kamu selalu menuruti kehendak orang lain, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Biarkan mereka berbicara, biarkan mereka beropini, tapi pada akhirnya, kamu yang harus memilih jalanmu sendiri. Kebahagiaan sejati datang ketika kamu bisa menjadi diri sendiri, tanpa perlu mencari validasi dari orang lain. Kamu tidak memerlukan persetujuan dari mereka yang hanya tahu bagaimana menilai tanpa memahami. Jadilah versi terbaik dari dirimu, tanpa takut dihakimi. Ketika kamu merasa yakin akan siapa dirimu, tak ada kata-kata yang bisa mengguncang fondasi kepercayaan dirimu. Orang-orang yang mencoba merendahkanmu sebenarnya tidak memiliki kekuatan atas dirimu. Hanya kamu yang bisa memberi mereka kekuatan itu, jika kamu membiarkan kata-kata mereka masuk ke dalam hatimu. Jangan pernah memberi mereka kendali atas pikiran dan perasaanmu. Kamu berhak atas kebahagiaan, berhak atas keyakinan diri, dan berhak untuk menjalani hidup sesuai dengan caramu. Meskipun perjalanan hidup penuh dengan orang-orang yang tidak menyukaimu, akan selalu ada orang yang mendukungmu. Fokuslah pada mereka yang ada untukmu, mereka yang mencintaimu, dan mereka yang melihat keindahan dalam dirimu. Jangan sia-siakan waktumu memikirkan mereka yang hanya ingin menjatuhkanmu. Kamu memiliki kehidupan yang jauh lebih besar daripada sekadar membuktikan sesuatu kepada mereka. Dan yang terpenting, tetap bangga dengan siapa dirimu. Tidak peduli apa yang orang lain katakan. Kamu berharga. Kamu spesial. Hinaan mereka tidak akan pernah mengubah fakta itu. Jangan biarkan siapapun, termasuk dirimu sendiri, meragukan nilai yang kamu miliki. Tetaplah berjalan dengan kepala tegak, dengan hati yang penuh keyakinan bahwa kamu layak mendapatkan yang terbaik dalam hidup. Pada akhirnya, dunia ini akan selalu penuh dengan suara-suara bising. Suara yang meremehkan, suara yang mengejek, dan suara yang mencoba menghancurkan kepercayaan dirimu. Tapi hanya kamu yang bisa memutuskan suara mana yang akan kamu dengarkan. Pilihlah untuk mendengarkan suara hatimu. Dengarkan suara kebaikan, harapan, dan keyakinan yang ada di dalam dirimu. Sebab itulah yang akan membawamu menuju masa depan yang penuh dengan cahaya. Kamu mungkin tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan atau lakukan, tetapi kamu selalu bisa mengontrol reaksimu terhadapnya. Tetaplah kuat, tetaplah positif, dan biarkan dunia melihat betapa luar biasanya dirimu, meski banyak yang mencoba meremehkanmu. Mereka mungkin mencoba menjatuhkanmu, tapi kamu, dengan segala keberanian dan keyakinanmu, akan selalu mampu bangkit lebih tinggi dari sebelumnya. Terkadang, kita cenderung menyalahkan diri atas semua hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Padahal sebenarnya banyak hal yang berada di luar kendali kita. Kamu harus ingat, setiap langkah yang kamu ambil, setiap keputusan yang kamu buat, semuanya adalah bagian dari perjalanan yang penuh pembelajaran. Ketika keraguan menghampiri, wajar jika kamu merasa tersesat. Setiap orang pernah merasakan hal yang sama. Tapi keraguan itu hanyalah kabut yang suatu saat akan hilang, memberi ruang bagi kamu untuk melihat dengan jelas. Dalam keraguan tersebut, kamu sedang tumbuh dan mencari jawaban. Pertanyaan-pertanyaan yang menghantui pikiranmu mungkin belum memiliki jawaban sekarang. Dan itu tidak apa-apa. Semua akan terjawab pada waktunya. Setiap pertanyaan yang terlintas di pikiranmu akan membawa kamu lebih dekat ke pemahaman yang lebih mendalam tentang hidup. Pada akhirnya, kamu akan sampai di titik di mana segala sesuatu mulai masuk akal. Kamu akan mengerti mengapa kamu harus melalui masa-masa sulit ini. Kamu akan melihat bahwa setiap kesulitan, setiap rasa sakit, memiliki tujuan yang lebih besar yang belum kamu sadari saat ini. Terkadang kita hanya perlu bersabar dan menunggu. Waktu akan mengungkapkan alasan di balik setiap cobaan yang kita hadapi. Meskipun sekarang rasanya berat, yakinlah bahwa semua ini terjadi bukan tanpa sebab. Hidup selalu memiliki cara untuk memberi kita pelajaran yang berharga. Rasa sakit yang kamu rasakan saat ini mungkin membuatmu merasa terpuruk, tetapi rasa sakit itu tidak akan bertahan selamanya. Setiap luka yang kamu bawa akan sembuh, dan di balik setiap luka ada kekuatan yang sedang tumbuh dalam dirimu. Kamu akan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Ketika hari-hari gelap datang, jangan biarkan dirimu terjebak di dalamnya. Kamu mungkin merasa sendirian, tapi ingatlah bahwa kamu tidak benar-benar sendirian. Banyak orang di luar sana yang juga sedang berjuang, dan meskipun kamu tidak bisa melihatnya, perjuangan mereka juga nyata.
Setiap duka yang kamu rasakan saat ini akan menjadi bagian dari cerita hidupmu. Dan suatu saat nanti, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari betapa jauh kamu telah melangkah. Duka yang kamu rasakan hari ini akan menjadi saksi dari kekuatanmu untuk terus maju. Tidak ada perjalanan yang selalu mudah, dan tidak ada jalan pintas untuk melewati masa-masa sulit. Namun, dalam setiap langkah yang kamu ambil, ada kekuatan yang terbentuk. Kamu sedang ditempa oleh keadaan, dan itu akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Jika kamu merasa lelah, tidak apa-apa untuk berhenti sejenak. Beri dirimu waktu untuk bernapas, untuk menyadari bahwa kamu telah berusaha sekuat mungkin. Istirahat tidak berarti menyerah. Istirahat adalah cara untuk mempersiapkan dirimu untuk langkah berikutnya. Jangan menyerah hanya karena saat ini terlihat sulit. Ingat, setiap badai pasti berlalu, dan di balik setiap badai, ada langit yang cerah menunggu. Setiap kesulitan yang kamu alami sekarang akan menjadi batu pijakan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Kesulitan yang kamu hadapi saat ini akan menjadi cerita yang bisa kamu bagikan kepada orang lain di masa depan. Kamu akan menginspirasi mereka dengan perjalananmu, dengan caramu bertahan dan bangkit kembali setelah terjatuh. Setiap luka yang kamu bawa akan menjadi bukti dari kekuatanmu. Jangan biarkan rasa takut menghentikan langkahmu. Ketakutan hanya akan memperlambatmu dalam mencapai apa yang sebenarnya bisa kamu raih. Percayalah pada dirimu sendiri, dan percayalah bahwa kamu mampu melewati segala rintangan yang ada di depanmu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil, sekecil apapun itu, membawa kamu lebih dekat ke tujuanmu. Jangan anggap remeh setiap usaha yang kamu lakukan. Bahkan di saat kamu merasa tidak ada kemajuan, sebenarnya kamu sedang bergerak maju. Ingatlah bahwa hidup adalah proses. Tidak ada kesuksesan instan, dan tidak ada kebahagiaan yang datang tanpa usaha. Proses ini mungkin menyakitkan, tapi dari proses ini kamu akan tumbuh dan belajar lebih banyak tentang dirimu sendiri dan tentang hidup. Saat kamu merasa sendirian, ingat bahwa kamu masih memiliki diri sendiri. Jadilah sahabat terbaik untuk dirimu sendiri. Peluk dirimu dengan kasih sayang, karena tidak ada yang lebih mengenal dan memahami rasa sakitmu selain dirimu sendiri. Kamu berhak untuk merasa sedih, tapi jangan biarkan kesedihan itu menghancurkanmu. Sedih adalah emosi yang wajar, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Bangkitlah setelah bersedih, dan tunjukkan bahwa kamu lebih kuat dari apapun yang berusaha menjatuhkanmu. Setiap kali kamu merasa terpuruk, ingat bahwa kamu memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Jangan pernah meremehkan kekuatan yang ada dalam dirimu. Kekuatan itu mungkin tersembunyi sekarang, tapi dalam waktu yang tepat, itu akan muncul dan memberimu dorongan untuk melangkah lebih jauh. Bersedihlah jika kamu merasa perlu, tapi jangan terjebak dalam kesedihan. Gunakan kesedihan itu sebagai bahan bakar untuk maju. Kesedihan tidak akan mengalahkanmu, selama kamu memilih untuk tidak menyerah pada rasa sakit yang kamu rasakan. Mungkin saat ini kamu tidak bisa melihat bagaimana kamu akan melewati semua ini, tapi percayalah bahwa kamu akan sampai di titik di mana segalanya mulai membaik. Setiap kesulitan yang kamu hadapi akan membawa kamu lebih dekat ke kehidupan yang kamu inginkan. Jangan biarkan keraguan menghentikanmu dari melangkah maju. Keraguan hanyalah bayangan yang sementara. Ketika kamu terus maju, bayangan itu akan memudar, dan kamu akan melihat dengan lebih jelas jalan yang harus kamu tempuh. Setiap kali kamu merasa jatuh, ingatlah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Jangan pernah meremehkan potensi yang ada dalam dirimu. Potensi itu mungkin belum terlihat, tapi dengan setiap langkah yang kamu ambil, potensi itu akan semakin tampak. Semoga kamu selalu ingat bahwa dalam setiap kesulitan, ada kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Kesulitan ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini hanyalah bagian dari perjalanan yang sedang membentukmu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kamu memiliki kekuatan untuk mengubah rasa sakitmu menjadi motivasi. Jangan biarkan rasa sakit itu menghancurkanmu. Gunakan rasa sakit itu sebagai batu loncatan untuk mencapai hal-hal besar dalam hidupmu. Ketika semuanya tampak tidak mungkin, ingatlah bahwa keajaiban terjadi di saat-saat yang paling tidak terduga. Tetaplah percaya, tetaplah berusaha, dan kamu akan melihat bahwa segalanya mungkin terjadi jika kamu tidak menyerah. Tidak ada yang tahu seberapa jauh kamu bisa melangkah selain dirimu sendiri. Tetaplah percaya pada dirimu. Dan jangan biarkan kegagalan atau kesulitan membuatmu berhenti. Kegagalan hanyalah bagian dari proses menuju kesuksesan yang lebih besar.
Jangan takut untuk bermimpi besar, meskipun saat ini semua terlihat sulit. Mimpi-mimpi besar membutuhkan usaha besar, dan kamu sedang dalam perjalanan untuk mewujudkannya. Tetaplah berpegang pada impianmu, dan jangan biarkan apapun menghentikanmu. Kamu berhak untuk bahagia, meskipun saat ini rasanya berat. Kebahagiaan itu akan datang, dan kamu sedang menuju ke arah sana, meskipun langkahmu terasa lambat. Setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaanmu. Setiap kali kamu merasa ingin menyerah, ingatlah alasan-alasan mengapa kamu memulai perjalanan ini. Jangan biarkan satu kegagalan menghentikanmu untuk terus maju. Kamu lebih kuat dari apa yang kamu kira, dan kamu akan membuktikan itu. Teruslah melangkah, meskipun terasa berat. Setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun itu, membawa kamu lebih dekat ke tujuanmu. Jangan berhenti, karena di akhir perjalanan ini, kamu akan menemukan bahwa semua usaha dan rasa sakit itu sepadan. Kamu sedang melalui masa sulit, tapi ingat bahwa ini hanya sementara. Suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan merasa bangga dengan dirimu sendiri, karena kamu tidak pernah menyerah. Kamu akan melihat bahwa semua ini adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Jangan pernah meremehkan kekuatan yang ada dalam dirimu. Kamu mampu melewati ini, kamu mampu bangkit, dan kamu akan sampai di tempat yang lebih baik. Teruslah berjuang, karena masa depan yang cerah sedang menunggumu di ujung perjalanan ini. Setiap luka yang kamu alami mungkin terasa tak tertahankan sekarang, tetapi percayalah, seiring berjalannya waktu, luka-luka itu akan memudar. Yang akan tersisa bukanlah rasa sakit, melainkan pelajaran hidup yang berharga. Kamu akan tumbuh lebih kuat dengan setiap luka yang sembuh, dan pengalaman ini akan membentuk dirimu yang lebih kokoh. Ketika hari-hari terasa suram, ingat bahwa tidak ada malam yang abadi. Gelapnya malam selalu diikuti oleh terbitnya fajar. Kamu sedang berada dalam perjalanan melewati malam yang panjang, tetapi yakinlah, cahaya akan segera datang, membawa harapan baru dan kekuatan yang segar untuk melanjutkan perjalananmu. Masa-masa sulit ini mungkin membuatmu merasa terpuruk, tetapi inilah saat di mana dirimu sedang ditempa. Sama seperti baja yang ditempa dengan api untuk menjadi lebih kuat, kamu pun sedang dibentuk oleh kesulitan. Kelak, kamu akan berdiri dengan kekuatan yang tak tergoyahkan, karena kamu telah melalui ujian yang tidak semua orang mampu hadapi. Jangan pernah biarkan kegagalan membuatmu berhenti mencoba. Setiap kali kamu jatuh, kamu mendapatkan kesempatan untuk bangkit dengan lebih bijaksana. Gagal bukan berarti kamu tidak cukup baik, tetapi itu adalah bagian dari proses untuk menemukan jalan yang lebih tepat. Teruslah mencoba, karena setiap upaya membawa kamu lebih dekat ke keberhasilan. Ketika orang-orang di sekitarmu meragukanmu, jangan biarkan keraguan mereka mempengaruhi keyakinanmu pada diri sendiri. Hanya kamu yang tahu seberapa jauh kamu telah berjuang. Hanya kamu yang merasakan setiap usaha yang telah kamu lakukan. Jadilah pilar untuk dirimu sendiri, karena keyakinanmu adalah fondasi terkuat yang kamu miliki. Rasa sakit memang tak bisa dihindari, tetapi penderitaan adalah pilihan. Kamu mungkin tidak bisa mengontrol apa yang terjadi padamu, tetapi kamu memiliki kendali penuh atas bagaimana kamu meresponsnya. Alih-alih membiarkan diri terpuruk dalam penderitaan, pilihlah untuk melihat setiap kesulitan sebagai tantangan yang bisa kamu atasi. Ketika kamu merasa semua jalan tertutup, ingatlah bahwa selalu ada cara lain yang mungkin belum kamu temukan. Jangan takut untuk mencari jalan baru atau bahkan menciptakan jalanmu sendiri. Terkadang, jalan yang tidak biasa justru membawa kamu ke tempat yang luar biasa, tempat di mana kamu menemukan kebahagiaan dan kedamaian yang kamu cari. Tidak apa-apa jika kamu merasa takut akan masa depan. Ketakutan adalah bagian alami dari perjalanan. Namun, jangan biarkan ketakutan menghentikanmu dari melangkah maju. Setiap langkah yang kamu ambil, meskipun dengan rasa takut, akan memperkuat dirimu dan membuat ketakutan itu semakin kecil di matamu. Jangan pernah meremehkan kekuatan kecil yang kamu miliki saat ini. Mungkin kamu merasa lemah, tetapi dalam diri setiap orang ada potensi besar yang sedang menunggu untuk ditemukan. Teruslah mencari, teruslah menggali, karena pada saatnya, kamu akan menemukan kekuatan yang kamu butuhkan untuk melangkah lebih jauh. Ketika hidup terasa berat, ingatlah bahwa kamu selalu memiliki pilihan untuk melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Kesulitan bisa dilihat sebagai musuh, atau bisa juga dilihat sebagai guru yang memberi pelajaran berharga. Pilih untuk melihatnya sebagai guru,
dan kamu akan menemukan banyak hal yang bisa kamu pelajari dan gunakan di masa depan. Perjalanan hidup ini penuh dengan liku-liku, tetapi jangan biarkan hal itu membuatmu takut untuk terus bergerak maju. Setiap liku dalam hidup memiliki tujuannya sendiri, dan meskipun sekarang kamu mungkin tidak bisa melihatnya, pada akhirnya semua akan membentuk cerita hidup yang indah dan penuh makna. Jangan terlalu terfokus pada hasil akhir sehingga kamu lupa menikmati prosesnya. Setiap langkah yang kamu ambil sekarang adalah bagian dari perjalananmu, dan disinilah kamu akan menemukan banyak momen berharga. Nikmatilah setiap langkah, karena itulah yang akan membuat hasil akhirnya terasa lebih manis. Ketika kamu melihat orang lain mencapai kesuksesan, jangan merasa kecil hati. Ingat bahwa setiap orang memiliki waktunya sendiri. Mungkin waktumu belum tiba, tetapi itu tidak berarti kamu tidak akan mencapainya. Tetaplah berjalan di jalurmu sendiri, dan percayalah bahwa ketika waktunya tiba, kesuksesanmu akan terasa lebih bermakna. Jangan biarkan dirimu terperangkap dalam pikiran bahwa kamu harus sempurna untuk mencapai kebahagiaan. Tidak ada yang sempurna, dan kebahagiaan tidak bergantung pada kesempurnaan. Kebahagiaan berasal dari menerima dirimu apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang kamu miliki. Setiap kali kamu merasa lelah dan ingin menyerah, ingatlah bahwa kamu telah melewati begitu banyak hal. Kamu telah bertahan hingga saat ini, dan itu adalah bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan biarkan kelelahan sesaat menghentikanmu dari mencapai tujuanmu yang lebih besar. Jangan terburu-buru membandingkan dirimu dengan orang lain, karena setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda. Fokuslah pada perjalananmu sendiri, dan nikmati setiap langkahnya. Ketika kesulitan datang bertubi-tubi, ingatlah bahwa ini hanyalah fase sementara. Tidak ada badai yang bertahan selamanya. Setelah badai berlalu, langit akan kembali cerah, dan kamu akan bisa melanjutkan perjalananmu dengan hati yang lebih kuat dan pikiran yang lebih jernih. Setiap perjuangan yang kamu hadapi sekarang akan menjadi bagian dari warisan hidupmu. Kamu sedang menulis cerita tentang keberanian dan ketabahan. Kelak, orang-orang akan melihat betapa kuatnya dirimu dalam menghadapi setiap tantangan, dan itu akan menginspirasi mereka untuk tidak menyerah. Jangan pernah menganggap dirimu gagal hanya karena kamu belum mencapai apa yang kamu inginkan. Kegagalan hanyalah bagian dari proses untuk mencapai kesuksesan. Tanpa kegagalan, kamu tidak akan bisa belajar dan tumbuh. Jadi, anggaplah kegagalan sebagai batu loncatan, bukan penghalang. Ketika kamu merasa tidak ada yang mendukungmu, ingat bahwa kamu selalu memiliki dirimu sendiri. Jadilah pendukung terbesarmu, karena tidak ada yang lebih mengenal dirimu selain kamu. Berikan semangat pada dirimu sendiri, dan teruslah maju meskipun tidak ada orang lain yang melihat usahamu. Kesuksesan tidak selalu datang dari hal-hal besar yang kamu lakukan, tetapi dari konsistensi dalam hal-hal kecil. Jangan remehkan kekuatan dari tindakan-tindakan kecil yang kamu lakukan setiap hari. Itulah yang akan membangun fondasi kuat untuk mencapai tujuanmu yang lebih besar. Ketika kamu merasa bahwa semua pintu tertutup, jangan takut untuk mencari jendela yang mungkin tersembunyi. Hidup selalu menawarkan lebih dari satu jalan, dan jika satu jalan tertutup, selalu ada jalan lain yang bisa kamu temukan. Teruslah mencari, karena solusi bisa muncul dari arah yang tak terduga. Jangan takut untuk memulai lagi dari awal jika perlu. Hidup tidak selalu berjalan lurus, dan terkadang kita perlu mengambil langkah mundur untuk bisa melompat lebih jauh. Memulai dari awal bukan berarti kamu gagal, tetapi itu adalah kesempatan untuk mencoba dengan cara yang lebih bijaksana. Setiap rintangan yang kamu hadapi sekarang akan menjadi bagian dari kekuatanmu di masa depan. Jangan menyerah hanya karena ada hambatan di depanmu. Lihatlah rintangan itu sebagai tantangan yang bisa kamu atasi. Dan ketika kamu berhasil, kamu akan merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Ingat bahwa kamu bukanlah hasil dari masa lalumu, tetapi kamu adalah apa yang kamu pilih untuk lakukan hari ini. Masa lalu mungkin telah memberikanmu banyak pelajaran, tetapi itu tidak harus menentukan siapa kamu di masa depan. Kamu memiliki kendali penuh atas langkah-langkah yang akan kamu ambil mulai sekarang. Kamu mungkin tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi kamu selalu bisa memilih bagaimana kamu akan meresponsnya. Jangan biarkan masa lalu menghantui langkahmu ke depan. Jadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran, dan gunakan pelajaran itu untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Teruslah melangkah,
meskipun terkadang terasa berat. Setiap langkah yang kamu ambil membawa kamu lebih dekat ke tujuanmu. Jangan berhenti, karena di balik setiap tantangan, ada keberhasilan yang menunggu untuk diraih. Kamu mampu melaluinya, dan kamu akan sampai di sana. Mungkin kamu merasa terjebak dalam lingkaran yang sama, menghadapi masalah yang tak kunjung selesai. Namun, percayalah bahwa setiap masalah memiliki jalan keluar. Kadang, solusi terbaik adalah dengan mengambil jeda sejenak untuk menenangkan pikiran, lalu kembali dengan sudut pandang baru. Dalam ketenangan, kamu akan menemukan kekuatan untuk mencari jalan yang lebih baik. Setiap kali kamu merasakan beban berat di pundakmu, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Semua orang memiliki beban hidupnya masing-masing, meski tak semua menunjukkan hal itu. Alih-alih merasa terbebani, lihatlah ini sebagai kesempatan untuk belajar tentang ketangguhan, untuk menemukan bagaimana kamu bisa menjadi lebih kuat dari hari ke hari. Kesulitan yang kamu alami sekarang akan menjadi fondasi dari pencapaian besar di masa depan. Meskipun hari ini terasa sulit, kamu sedang membangun kekuatan yang akan membawamu lebih jauh dari yang pernah kamu bayangkan. Jangan biarkan kesulitan ini menghentikanmu, karena setiap langkah kecil menuju keberhasilan adalah bagian dari proses yang harus kamu jalani. Terkadang, kita terlalu sibuk merencanakan masa depan hingga lupa bahwa kekuatan sejati terletak pada apa yang kita lakukan di hari ini. Jangan biarkan ketakutan akan apa yang mungkin terjadi besok mengalihkan perhatianmu dari potensi luar biasa yang bisa kamu capai saat ini. Setiap tindakan kecil hari ini akan membawa dampak besar di hari esok. Ketika kamu merasa terlalu lelah untuk melanjutkan, ingatlah bahwa setiap orang memiliki batasannya. Tidak apa-apa untuk mengambil waktu untuk beristirahat dan mengumpulkan kembali kekuatanmu. Namun, jangan biarkan istirahat berubah menjadi menyerah. Ketika kamu sudah siap, bangkitlah dan lanjutkan perjalananmu dengan semangat baru. Kamu mungkin merasa bahwa hidup tak adil ketika melihat orang lain mendapatkan kesuksesan lebih cepat darimu. Namun, ingatlah bahwa setiap orang memiliki jalur dan waktunya sendiri. Jangan terburu-buru mengejar kesuksesan orang lain, karena kebahagiaan sejati datang dari memahami bahwa kamu berada di jalur yang tepat untuk dirimu sendiri. Ketika hari-hari terasa panjang dan penuh tantangan, cobalah untuk fokus pada hal-hal kecil yang bisa kamu syukuri. Kegembiraan kecil yang muncul di tengah kesulitan bisa menjadi cahaya penuntun di saat-saat gelap. Bersyukurlah atas setiap kemajuan yang kamu capai, sekecil apapun itu, karena semuanya membawa kamu lebih dekat pada tujuanmu. Mungkin sekarang kamu sedang berada di bab yang sulit, tetapi ingat bahwa bab ini tidak akan berlangsung selamanya. Kelak, ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan melihat betapa pentingnya bab ini dalam membentuk dirimu menjadi lebih bijaksana dan lebih kuat. Jika kamu pernah merasa bahwa orang-orang di sekitarmu tidak memahami perjuangan yang kamu hadapi, jangan merasa sendirian. Terkadang, perjalanan kita memang tidak bisa dipahami oleh orang lain, tetapi itu tidak berarti perjuanganmu tidak berharga. Kamu sedang menulis cerita hidupmu sendiri, dan itu adalah sesuatu yang hanya bisa kamu pahami sepenuhnya. Tidak ada kesalahan yang terlalu besar untuk diperbaiki. Jangan biarkan rasa bersalah menghentikan langkahmu ke depan. Setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Yang terpenting adalah bagaimana kamu merespons kesalahan tersebut. Apakah kamu akan membiarkannya menghancurkanmu, atau kamu akan bangkit dengan kebijaksanaan yang baru? Hidup tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan di waktu yang kita harapkan. Terkadang, kita harus menunggu lebih lama dari yang kita bayangkan. Tetapi dalam penantian itu, kita belajar tentang kesabaran, tentang bagaimana menjadi lebih sabar menghadapi segala sesuatu yang ada di luar kendali kita. Dan pada akhirnya, yang datang setelah penantian itu akan terasa lebih manis. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri ketika kamu merasa tidak bisa mencapai target yang kamu tetapkan. Yang terpenting adalah bagaimana kamu mampu beradaptasi dengan perubahan dan terus berusaha, bahkan ketika hasilnya tidak langsung terlihat. Setiap orang yang kamu temui di sepanjang perjalanan hidupmu membawa pelajaran yang berharga. Terkadang, pelajaran itu datang dari tempat yang tidak terduga, dari orang-orang yang mungkin tidak kamu perhitungkan sebelumnya. Jangan menutup diri dari pengalaman baru, karena dari situlah kamu bisa belajar lebih banyak tentang dirimu dan dunia di sekitarmu. Saat kamu merasa tidak ada yang peduli dengan perjuanganmu,
Ingatlah bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar memahami nilai dari setiap usaha yang telah kamu lakukan. Kamu adalah saksi terbaik atas perjuanganmu sendiri. Hargai dirimu atas segala yang telah kamu capai, meski tidak semua orang melihatnya. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa dan harapan. Ketika semua usaha telah dilakukan, kadang yang tersisa hanyalah keyakinan bahwa segalanya akan membaik. Meskipun kamu tidak bisa melihat hasilnya sekarang, teruslah percaya bahwa setiap doa, setiap harapan, memiliki kekuatan untuk mengubah jalan hidupmu menuju yang lebih baik. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Apa yang awalnya terlihat seperti kegagalan mungkin sebenarnya adalah jalan menuju kesempatan baru. Jangan takut untuk mengubah cara pandangmu terhadap masalah, karena disitulah kamu bisa menemukan solusi yang selama ini kamu lewatkan. Setiap hari membawa kesempatan baru untuk memulai kembali. Jangan biarkan kesalahan di masa lalu membayangi hari-harimu. Kamu selalu memiliki kesempatan untuk membuat pilihan yang lebih baik, untuk menjadi versi diri yang lebih baik dari hari sebelumnya. Setiap hari adalah halaman baru dalam buku kehidupanmu yang menunggu untuk diisi. Ketika kamu merasa tak berdaya, ingatlah bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat dari luar. Kadang, kekuatan terbesar justru ada dalam kemampuanmu untuk terus bertahan, meski keadaan tidak mendukung. Bertahan bukan berarti lemah, melainkan itu adalah tanda bahwa kamu memiliki tekad yang kuat untuk terus maju, meski badai menghadang. Hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Namun, kamu selalu memiliki kendali atas bagaimana kamu bereaksi terhadap setiap kejadian. Alih-alih marah atau frustrasi dengan hal-hal yang berada di luar kendalimu, fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan. Disitulah kamu akan menemukan kedamaian. Kadang-kadang, hal yang paling sulit adalah menerima bahwa kita tidak bisa mengubah segalanya. Tetapi penerimaan bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah bentuk kebijaksanaan yang paling tinggi, menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah, dan memilih untuk fokus pada apa yang bisa kita perbaiki. Teruslah bermimpi, meskipun keadaan tampak suram. Mimpi-mimpi adalah pengingat bahwa masih ada sesuatu yang lebih besar yang menunggumu di depan. Setiap mimpi yang kamu pelihara dalam hatimu adalah benih dari masa depanmu. Jangan pernah membiarkan keadaan meredupkan cahaya dari mimpi-mimpi itu, karena itulah yang akan membawamu menuju tempat yang lebih baik. Setiap orang memiliki jalan yang berbeda menuju kesuksesan. Jangan merasa bahwa kamu tertinggal hanya karena orang lain sudah sampai lebih dulu. Percayalah, waktumu akan datang, dan ketika itu terjadi, semua penantian dan perjuanganmu akan terasa sangat berarti. Yang terpenting adalah tetap melangkah, meski jalan itu terasa panjang. Satu hal yang tidak boleh kamu lupakan adalah bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang siapa kamu menjadi selama perjalanan itu. Setiap tantangan yang kamu hadapi, setiap rintangan yang kamu lewati, membentuk dirimu menjadi seseorang yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Saat ini mungkin kamu belum bisa melihat hasil dari segala kerja kerasmu, tetapi ingatlah bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Kadang, hasil dari usaha yang kamu lakukan sekarang baru akan terlihat di masa depan. Jangan menyerah hanya karena hasilnya belum terlihat, karena setiap usaha yang kamu lakukan memiliki dampaknya sendiri. Teruslah melangkah meski jalan terasa sepi. Kadang, perjalanan menuju tujuan besar memang harus dilalui seorang diri. Namun, justru dalam kesendirian itu, kamu akan menemukan kekuatan dalam dirimu yang tidak pernah kamu sadari sebelumnya. Masa depanmu adalah cerminan dari usaha dan tekad yang kamu tanamkan dalam dirimu sendiri. Nilai-nilai sekolah mungkin menjadi tolok ukur dalam perjalanan pendidikanmu, tetapi mereka bukanlah satu-satunya penentu keberhasilanmu di masa depan. Lebih dari sekadar angka di atas kertas, niat yang tulus dan usaha yang tak kenal lelah adalah fondasi yang akan membangun jalan menuju masa depan yang cerah. Nilai akademik hanyalah sebagian kecil dari gambaran besar kesuksesan. Meskipun penting untuk menghargai prestasi akademis, jangan pernah melupakan bahwa niat dan kerja keras adalah faktor utama yang akan membawamu menuju puncak. Dengan niat yang kuat, kamu bisa mengatasi berbagai rintangan dan mencapai tujuan yang tampak mustahil sekalipun. Namun, jangan salah paham. Belajar tetaplah esensial. Ilmu adalah alat yang akan mempersenjatai dirimu dalam menghadapi tantangan hidup. Setiap pelajaran yang kamu dapatkan, baik dari sekolah maupun dari kehidupan sehari-hari,
adalah batu loncatan yang akan membawamu lebih dekat ke tujuanmu. Jangan pernah meremehkan kekuatan belajar. Teruslah mencari pengetahuan. Setiap langkah yang kamu ambil dalam belajar adalah langkah menuju kesuksesan. Tidak ada yang namanya terlalu banyak belajar, karena pengetahuan adalah kekuatan. Semakin banyak yang kamu tahu, semakin baik kamu dapat menghadapi dunia ini dengan percaya diri dan ketenangan. Ketika kamu merasa lelah dalam perjalanan menuju impianmu, ingatlah bahwa berhenti sejenak untuk mengumpulkan tenaga bukanlah tanda kekalahan. Beri dirimu waktu untuk beristirahat dan mengumpulkan kembali semangatmu. Namun, pastikan bahwa setelah istirahat, kamu kembali melangkah dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Menyerah bukanlah pilihan. Jalan menuju kesuksesan mungkin dipenuhi oleh tantangan dan hambatan, tetapi keyakinanmu akan menjadi cahaya penuntun di saat-saat gelap. Ketika rintangan muncul, hadapilah dengan keberanian dan ketabahan. Ingatlah bahwa setiap rintangan adalah ujian yang akan memperkuat dirimu jika kamu mampu melewatinya. Jangan biarkan kegagalan menghalangimu. Setiap kali kamu terjatuh, bangkitlah dengan semangat yang lebih besar. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Setiap kali kamu gagal, kamu lebih dekat menuju kesuksesan. Karena setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang akan membentuk dirimu menjadi lebih kuat. Kerja keras adalah kunci utama dalam mencapai apapun yang kamu inginkan. Tanpa kerja keras, impian hanyalah angan-angan belaka. Kerja keras tidak hanya melibatkan usaha fisik, tetapi juga mental dan emosional. Ini adalah dedikasi untuk tetap fokus pada tujuanmu, meskipun jalan yang kamu tempuh terasa sulit. Tetaplah berdoa dan percayalah bahwa usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia. Doa adalah bentuk komunikasi dengan kekuatan yang lebih besar dari dirimu, dan itu akan memberimu ketenangan serta keberanian untuk terus maju. Berdoalah dengan sepenuh hati, dan yakinlah bahwa Tuhan akan membimbingmu menuju jalan yang terbaik. Ingatlah, sukses tidak datang dengan sendirinya. Sukses adalah hasil dari kombinasi antara kerja keras, doa, dan ketekunan. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Setiap langkah harus diambil dengan penuh kesadaran dan komitmen. Ketika kamu menggabungkan usaha dengan doa, kamu menciptakan sinergi yang akan membawamu ke tempat yang kamu inginkan. Tidak ada orang yang bisa memberimu sukses. Itu adalah sesuatu yang harus kamu raih sendiri. Sukses adalah hasil dari tindakanmu, bukan dari apa yang diberikan orang lain kepadamu. Jadi, jangan pernah bergantung pada orang lain untuk mencapai impianmu. Ambillah kendali atas hidupmu sendiri dan berjuanglah untuk mewujudkannya. Jangan pernah berhenti bergerak maju. Dalam kehidupan, stagnasi adalah musuh terbesar. Jika kamu berhenti, dunia akan terus bergerak tanpa dirimu. Jadi, pastikan bahwa kamu selalu berada dalam gerakan, selalu mencari cara untuk menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan tujuanmu. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk melangkah lebih dekat ke impianmu. Jangan sia-siakan hari ini dengan kemalasan atau keraguan. Setiap detik yang kamu miliki adalah peluang untuk membuat perubahan positif dalam hidupmu. Jadi, manfaatkan waktumu dengan bijaksana. Jika kamu menemukan dirimu ragu-ragu, ingatlah mengapa kamu memulai perjalanan ini. Keyakinanmu pada tujuan yang ingin kamu capai akan menjadi bahan bakar yang mendorongmu untuk terus maju. Ketika kamu ingat alasan di balik impianmu, rintangan apapun akan tampak kecil di hadapan tekadmu. Tidak ada yang bisa mengambil impianmu darimu, kecuali dirimu sendiri. Jadi, jangan biarkan keraguan atau ketakutan menghancurkan apa yang telah kamu bangun. Percayalah pada dirimu sendiri dan pada kemampuanmu untuk mencapai apa yang telah kamu tetapkan dalam hatimu. Berpikir positif adalah kunci untuk menjaga semangatmu tetap hidup. Pikiran negatif akan menghalangi jalanmu, sementara pikiran positif akan membukakan pintu-pintu baru. Ketika kamu menghadapi tantangan, hadapilah dengan optimisme dan keyakinan bahwa kamu bisa mengatasinya. Selalu ingat bahwa masa depanmu adalah apa yang kamu buat hari ini. Setiap tindakan yang kamu ambil akan berdampak pada masa depanmu. Jadi, pastikan bahwa setiap keputusan yang kamu buat selaras dengan tujuan jangka panjangmu. Jangan takut untuk mengambil risiko. Terkadang, jalan menuju kesuksesan membutuhkan langkah-langkah yang berani dan keluar dari zona nyamanmu. Ingatlah bahwa risiko yang terukur seringkali membawa imbalan yang besar. Ketika kamu berani mengambil langkah yang belum pernah kamu ambil sebelumnya,
Kamu membuka peluang baru yang mungkin belum pernah kamu bayangkan. Keyakinan dirimu adalah senjata terkuat yang kamu miliki. Ketika kamu percaya pada dirimu sendiri, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Keyakinan ini harus dipupuk dan dijaga, karena itu adalah landasan dari semua tindakan yang kamu ambil. Dengan keyakinan yang kuat, kamu bisa mengatasi segala rintangan yang ada di hadapanmu. Jangan biarkan kritik atau keraguan orang lain meruntuhkan semangatmu. Orang lain mungkin tidak memahami impianmu seperti yang kamu lakukan, dan itu tidak masalah. Yang penting adalah kamu tetap teguh pada apa yang kamu yakini, dan terus maju meskipun ada yang meragukanmu. Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat. Terkadang, dibutuhkan waktu dan kesabaran untuk mencapainya. Jangan terburu-buru, nikmati prosesnya dan belajarlah dari setiap pengalaman. Ingatlah bahwa setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Ketika kamu merasa terjebak, carilah inspirasi di sekitarmu. Ada banyak hal yang bisa menjadi sumber motivasi, mulai dari orang-orang yang kamu kagumi hingga kisah-kisah sukses yang pernah kamu dengar. Biarkan inspirasi ini menjadi dorongan tambahan untuk terus maju. Teruslah berinovasi dan mencari cara baru untuk mencapai tujuanmu. Dunia terus berubah, dan kamu harus siap beradaptasi. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, karena setiap inovasi yang kamu buat bisa menjadi langkah besar menuju kesuksesan. Kesuksesan bukan hanya tentang apa yang kamu capai, tetapi juga tentang siapa kamu menjadi dalam prosesnya. Pastikan bahwa dalam perjalananmu menuju impian, kamu tetap setia pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kamu yakini. Jadilah seseorang yang tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga secara moral dan etika. Kerendahan hati adalah sifat yang akan membuatmu tetap membumi meskipun kamu telah mencapai kesuksesan. Jangan pernah lupa dari mana kamu berasal dan bagaimana kamu memulai. Dengan tetap rendah hati, kamu akan mendapatkan rasa hormat dari orang-orang di sekitarmu dan terus berkembang sebagai individu yang lebih baik. Jangan pernah berhenti bermimpi. Impian adalah peta yang akan membawamu ke tempat-tempat yang belum pernah kamu kunjungi. Selama kamu terus bermimpi, kamu akan memiliki tujuan yang jelas dalam hidupmu, dan itu akan memberimu alasan untuk bangun setiap hari dan berjuang. Tetapkan tujuan yang jelas dan buat rencana untuk mencapainya. Tujuan tanpa rencana hanyalah keinginan. Dengan rencana yang matang, kamu akan memiliki panduan yang jelas tentang langkah-langkah yang perlu kamu ambil untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Berkomitmenlah pada tujuanmu, dan jangan biarkan apapun menghalangimu. Komitmen adalah janji kepada dirimu sendiri, bahwa kamu akan melakukan apapun yang diperlukan untuk mencapai impianmu. Ketika kamu berkomitmen, tidak ada halangan yang terlalu besar untuk diatasi. Ingatlah bahwa perjalanan menuju kesuksesan adalah maraton, bukan sprint. Butuh waktu dan usaha yang konsisten untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Jangan terburu-buru, ambillah satu langkah pada satu waktu dan nikmati setiap momen dari perjalananmu. Setiap kali kamu mencapai tonggak kecil, rayakanlah. Pengakuan atas pencapaian-pencapaian kecil akan memberimu motivasi tambahan untuk terus berjuang. Peringati setiap kemenangan, karena itu adalah tanda bahwa kamu berada di jalan yang benar. Tetaplah bersyukur atas setiap kesempatan yang kamu miliki. Rasa syukur akan membuatmu lebih menghargai perjalananmu dan segala hal yang telah kamu capai. Dengan bersyukur, kamu akan tetap termotivasi dan siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Jangan pernah lupakan orang-orang yang telah mendukungmu dalam perjalananmu. Kesuksesan tidak pernah dicapai sendirian. Selalu ada orang-orang yang membantu dan mendukungmu di sepanjang jalan. Berbagilah kesuksesanmu dengan orang lain. Ketika kamu mencapai impianmu, gunakan kesempatan itu untuk menginspirasi dan membantu orang lain mencapai impian mereka juga. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kamu bisa membuat dampak positif dalam kehidupan orang lain. Tetaplah rendah hati dan terbuka untuk belajar dari siapa saja, bahkan dari orang-orang yang mungkin terlihat kurang berpengalaman darimu. Setiap orang memiliki sesuatu yang bisa diajarkan, dan kamu tidak pernah tahu dari mana pelajaran hidup yang berharga bisa datang. Selalu ingat bahwa keberanian untuk memulai adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Banyak orang memiliki impian, tetapi hanya sedikit yang memiliki keberanian untuk mengejarnya. Jadilah salah satu dari mereka yang berani mengambil risiko dan memulai perjalanan menuju impian mereka. Sukses adalah tentang menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ketika kamu fokus pada pertumbuhan pribadi dan terus memperbaiki diri,
kesuksesan akan datang secara alami. Jadilah orang yang selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan kamu akan menemukan bahwa kesuksesan itu bukan hanya tentang pencapaian eksternal, tetapi juga tentang kepuasan batin yang mendalam. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Namun, di balik setiap pilihan itu terdapat pelajaran berharga yang akan membentuk karakter kita. Ketika kamu menghadapi persimpangan, ingatlah bahwa keputusanmu hari ini akan mempengaruhi jalan hidupmu di masa depan. Oleh karena itu, pilihlah dengan bijak, dan jangan takut untuk mengambil jalan yang menantang, karena itulah yang akan membuatmu tumbuh. Setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang penuh tantangan, adalah guru terbaik yang bisa kita miliki. Kehidupan mengajarkan kita melalui cobaan dan kesenangan, mengasah kemampuan kita untuk bertahan dan bersyukur. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari pengalaman, karena itulah yang akan membentuk kebijaksanaan dan kedewasaanmu. Berani keluar dari zona nyaman adalah langkah penting dalam mencapai potensi terbaikmu. Dunia ini penuh dengan kemungkinan tak terbatas, dan hanya mereka yang berani melangkah keluar dari batasan yang mereka kenal yang akan menemukan keajaiban yang ditawarkan kehidupan. Jangan biarkan rasa takut menghalangimu untuk mencoba sesuatu yang baru. Sebaliknya, gunakan rasa takut itu sebagai pendorong untuk maju. Kehidupan seringkali tidak berjalan sesuai rencana, tetapi itulah keindahannya. Ketika kamu belajar untuk menerima dan beradaptasi dengan perubahan, kamu akan menemukan bahwa ada kekuatan besar dalam fleksibilitas. Jangan terpaku pada satu rencana. Buka hatimu untuk kemungkinan-kemungkinan baru dan biarkan dirimu berkembang bersama perubahan yang terjadi. Setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri, dan tidak ada yang sama. Jangan terjebak dalam perangkap membandingkan dirimu dengan orang lain. Fokuslah pada perjalananmu sendiri dan percayalah bahwa setiap langkah yang kamu ambil membawa kamu lebih dekat kepada tujuan hidupmu. Ketika kamu berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam dirimu sendiri. Terkadang, kita perlu belajar untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi mendukung pertumbuhan kita. Meskipun sulit, melepaskan adalah bagian dari proses pembebasan diri dan pencapaian kedewasaan. Jangan takut untuk meninggalkan hal-hal yang tidak lagi membawa manfaat bagi hidupmu, karena hanya dengan melepaskan beban, kamu bisa terbang lebih tinggi. Kegagalan adalah bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan, tetapi bukan berarti akhir dari segalanya. Sebaliknya, anggaplah kegagalan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Dari setiap kegagalan, ada pelajaran yang bisa dipetik dan diaplikasikan di masa depan. Jangan biarkan kegagalan meruntuhkan semangatmu. Biarkan itu menjadi motivasi untuk bangkit dan mencoba lagi dengan cara yang lebih baik. Setiap hari adalah kesempatan untuk memulai lagi. Tidak peduli seberapa berat hari sebelumnya, selalu ada harapan baru ketika matahari terbit. Jangan biarkan kesalahan atau kesulitan di masa lalu menghantui langkahmu ke depan. Lihatlah setiap hari sebagai halaman baru yang kosong, siap untuk ditulisi dengan cerita-cerita keberanian, usaha, dan pencapaian baru. Dalam pencarianmu untuk sukses, ingatlah bahwa kebahagiaan adalah tujuan yang tidak boleh diabaikan. Kesuksesan tanpa kebahagiaan adalah hampa, dan kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian material. Temukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, dalam momen-momen kecil yang sering kali terlupakan. Kebahagiaan sejati datang dari rasa syukur dan kesadaran akan keindahan hidup yang ada di sekitarmu. Membangun hubungan yang positif dengan orang-orang di sekitarmu adalah salah satu kunci untuk hidup yang bermakna. Ketika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung dan mencintaimu, kamu akan merasa lebih kuat dan mampu menghadapi tantangan apapun. Jaga hubunganmu dengan baik, dan selalu ingat untuk memberikan cinta dan dukungan yang sama kepada mereka. Keberanian untuk menjadi diri sendiri adalah hadiah terbesar yang bisa kamu berikan kepada dirimu sendiri. Dunia ini penuh dengan tekanan untuk menjadi seperti orang lain, tetapi kebahagiaan sejati datang dari penerimaan dan cinta terhadap dirimu sendiri. Jangan pernah takut untuk menunjukkan siapa kamu sebenarnya, karena dunia membutuhkan keunikan yang hanya kamu yang bisa tawarkan. Setiap orang memiliki bakat dan potensi unik yang harus dikembangkan. Jangan biarkan rasa takut atau keraguan menghalangimu untuk mengembangkan kemampuanmu. Dengan ketekunan dan kerja keras, kamu bisa mencapai hal-hal luar biasa yang mungkin belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Percayalah pada kemampuanmu dan teruslah berusaha untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri.
Pengampunan adalah salah satu bentuk kebijaksanaan tertinggi yang bisa kita capai. Memaafkan orang lain, dan terutama memaafkan diri sendiri, adalah langkah penting menuju kedamaian batin. Ketika kamu memaafkan, kamu melepaskan beban yang mungkin telah menghambat pertumbuhanmu. Jangan biarkan dendam atau penyesalan menghalangi jalanmu menuju masa depan yang lebih cerah. Kebijaksanaan sejati datang dari kemampuan untuk mendengarkan, tidak hanya kepada orang lain tetapi juga kepada diri sendiri. Dalam keheningan, kamu bisa menemukan jawaban yang tidak akan kamu temukan di tengah keramaian. Luangkan waktu untuk merenung dan mendengarkan hatimu, karena itulah sumber dari kekuatan dan inspirasi sejati. Jangan menunggu waktu yang sempurna untuk melakukan apa yang kamu inginkan. Buatlah momen yang kamu miliki sekarang menjadi sempurna. Lakukan yang terbaik dalam setiap kesempatan, dan jangan pernah menunda kebahagiaanmu untuk masa depan yang tidak pasti. Keberhasilan yang sesungguhnya diukur bukan oleh apa yang kita capai, tetapi oleh seberapa banyak kita memberi. Ketika kita memberi dengan tulus, kita membuka pintu bagi berkat-berkat yang tak terduga. Jadilah seseorang yang murah hati, tidak hanya dalam hal materi tetapi juga dalam cinta, waktu, dan perhatian. Kebaikan yang kamu tanam hari ini akan tumbuh menjadi pohon-pohon keberkahan di masa depan. Penting untuk selalu menjaga integritas dalam setiap langkah yang kamu ambil. Integritas adalah cerminan dari siapa kita sebenarnya, dan itu adalah nilai yang tidak boleh dikompromikan. Ketika kamu hidup dengan integritas, kamu akan mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari orang-orang di sekitarmu. Jadilah seseorang yang kata-katanya bisa dipegang, dan tindakannya selalu sejalan dengan apa yang dikatakannya. Kekuatan sejati berasal dari kemampuan untuk menghadapi tantangan dengan kepala tegak dan hati yang penuh keberanian. Ketika kamu menghadapi masa-masa sulit, ingatlah bahwa di dalam dirimu ada kekuatan yang lebih besar dari apapun yang dunia ini bisa lemparkan padamu. Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri. Kamu lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Kesabaran adalah kunci dalam mencapai tujuan jangka panjang. Terkadang, hasil yang kita harapkan tidak datang secepat yang kita inginkan. Namun, disitulah pentingnya kesabaran. Dengan kesabaran, kamu bisa menghadapi rintangan dengan tenang dan terus maju tanpa kehilangan fokus. Jangan tergesa-gesa, karena setiap hal besar membutuhkan waktu untuk berkembang dan mekar dengan sempurna. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membawa dampak besar di masa depan. Jangan remehkan kekuatan dari konsistensi. Dengan terus melakukan hal-hal kecil dengan tekun, kamu akan melihat perubahan yang signifikan dalam hidupmu. Perjalanan panjang dimulai dengan satu langkah, dan setiap langkah selanjutnya mendekatkanmu pada impianmu. Hargai dirimu sendiri atas semua usaha yang telah kamu lakukan. Seringkali, kita terlalu keras pada diri sendiri, mengkritik setiap kesalahan dan mengabaikan kemajuan yang telah kita capai. Mulailah melihat dirimu dengan lebih positif, menghargai setiap pencapaian, sekecil apapun itu. Dengan begitu, kamu akan semakin termotivasi untuk terus maju dan mencapai hal-hal yang lebih besar. Dalam hidup, ada saatnya kita harus berani mengambil risiko. Risiko adalah bagian dari perjalanan menuju sukses, dan tanpa itu, kita mungkin akan terjebak dalam zona nyaman yang membatasi potensi kita. Jangan takut untuk mengambil langkah yang tampaknya berisiko, karena hanya dengan berani melangkah, kita bisa mencapai hal-hal yang luar biasa. Selalu berusaha untuk melihat sisi baik dari setiap situasi. Optimisme adalah bahan bakar yang akan memberimu energi untuk terus melangkah, bahkan ketika situasi tampak suram. Ketika kamu memilih untuk fokus pada hal-hal positif, kamu akan menemukan kekuatan yang tak terduga dalam dirimu untuk mengatasi tantangan apapun yang menghadang. Kedisiplinan adalah fondasi dari semua pencapaian besar. Tanpa disiplin, impian akan tetap menjadi angan-angan. Jadikan disiplin sebagai bagian dari kehidupan sehari-harimu, dan lihat bagaimana itu membawa perubahan besar dalam cara kamu mencapai tujuanmu. Dengan kedisiplinan, kamu akan mampu mengatasi godaan untuk menyerah dan tetap berada di jalur menuju sukses. Kamu memiliki kekuatan untuk menciptakan masa depan yang kamu inginkan. Jangan biarkan masa lalu atau ketakutan akan kegagalan menghalangimu. Masa depan ada di tanganmu, dan setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai lagi dan mencapai hal-hal yang luar biasa. Jadilah arsitek dari nasibmu sendiri, dan bangunlah masa depan yang penuh dengan pencapaian dan kebahagiaan. Terkadang, kita perlu melangkah mundur untuk melihat gambaran yang lebih besar.
Ketika kamu merasa terjebak atau tidak tahu harus melangkah kemana, luangkan waktu untuk merenung dan melihat kembali tujuan-tujuanmu. Dengan perspektif yang lebih luas, kamu akan menemukan solusi yang mungkin tidak terlihat sebelumnya, dan kamu bisa melanjutkan perjalananmu dengan lebih jelas dan yakin. Jangan pernah takut untuk memulai sesuatu yang baru. Setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru, dan dengan setiap awal baru datang peluang untuk tumbuh dan belajar. Jangan biarkan ketakutan akan kegagalan menghalangimu. Sebaliknya, lihatlah setiap awal baru sebagai kesempatan untuk mencapai hal-hal yang lebih besar dan lebih baik. Percayalah pada proses. Terkadang, hasil yang kita inginkan tidak datang seketika, tetapi jika kita terus berusaha dan tetap percaya pada proses, hasil itu pada akhirnya akan datang. Jangan terlalu fokus pada hasil akhir. Nikmatilah setiap langkah di sepanjang perjalanan, dan percayalah bahwa setiap usaha yang kamu lakukan akan membuahkan hasil pada waktunya. Dengan hati yang penuh kasih dan pikiran yang terbuka, kamu bisa menghadapi segala rintangan dalam hidup. Ketika kamu berusaha untuk melihat kebaikan dalam segala hal, kamu akan menemukan bahwa hidup ini penuh dengan keindahan dan peluang yang tak terduga. Jadilah seseorang yang selalu melihat dengan mata penuh kasih dan menjalani hidup dengan hati yang terbuka untuk semua kemungkinan. Pada akhirnya, hidup adalah tentang perjalanan, bukan tujuan. Jangan terlalu terpaku pada hasil akhir hingga kamu lupa menikmati setiap momen di sepanjang jalan. Setiap hari adalah bagian dari perjalananmu, dan setiap momen adalah kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan menemukan kebahagiaan. Hargai perjalananmu, dan kamu akan menemukan bahwa sukses bukanlah sesuatu yang berada di ujung jalan, tetapi sesuatu yang kamu bangun setiap hari. Orang-orang yang kuat memiliki kemampuan untuk menemukan kedamaian dalam kesendirian. Mereka memahami bahwa tidak selalu perlu ada sorotan atau pengakuan untuk merasakan nilai dalam diri. Dalam keheningan, mereka menemukan ruang untuk memahami diri lebih dalam, untuk mendengarkan suara hati tanpa gangguan, dan untuk merenungkan arah hidup mereka dengan jernih. Ketenangan menjadi tempat mereka berlindung, di mana mereka bisa mempersiapkan diri menghadapi dunia dengan keteguhan hati. Kesendirian bagi mereka bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan sebuah kesempatan untuk tumbuh. Dalam momen-momen sunyi, mereka mendapatkan wawasan baru, memikirkan kembali keputusan-keputusan, dan memperbaiki langkah yang telah diambil. Mereka tidak memerlukan validasi dari luar, karena mereka telah belajar menghargai diri sendiri. Dalam kesendirian itulah mereka menempa kekuatan sejati, mengasah ketahanan mental, dan memupuk kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Mereka yang kuat tidak tergantung pada perhatian orang lain. Mereka tidak mengejar pengakuan, karena mereka tahu bahwa nilai hidup tidak ditentukan oleh pandangan orang lain, melainkan oleh pencapaian yang jujur dan sejati dalam diri sendiri. Dalam kesunyian, mereka bekerja tanpa henti, bukan untuk dilihat,
tetapi untuk memenuhi panggilan hidup mereka. Mereka memahami bahwa kesuksesan terbesar seringkali terjadi ketika tidak ada yang memperhatikan. Ketenangan memberikan mereka waktu untuk merenung dan belajar. Mereka memanfaatkannya untuk mendalami apa yang benar-benar penting dalam hidup. Dalam kesendirian, mereka berusaha untuk memahami makna hidup yang lebih dalam, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya membuat mereka bahagia. Mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, dari penerimaan dan pemahaman diri yang tulus. Dalam keheningan, mereka menemukan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan mereka, meskipun jalan yang mereka tempuh mungkin berbeda dari kebanyakan orang. Orang-orang yang kuat tidak pernah merasa tergesa-gesa. Mereka tahu bahwa segala sesuatu membutuhkan waktu, dan mereka sabar menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Kesendirian memberi mereka kesempatan untuk menilai situasi dengan bijak, tanpa tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Mereka memahami bahwa langkah yang bijak dan penuh pertimbangan jauh lebih berharga daripada keputusan yang diambil dalam ketergesaan. Dalam keheningan, mereka memupuk kebijaksanaan yang hanya bisa diperoleh melalui refleksi mendalam. Ketenangan memungkinkan mereka untuk tetap fokus pada tujuan mereka. Mereka tidak mudah terganggu oleh keramaian atau hiruk-pikuk dunia luar, karena mereka tahu bahwa gangguan itu hanya akan mengalihkan mereka dari jalan yang telah mereka pilih. Mereka tetap teguh dalam menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka pegang teguh. Dalam kesendirian, mereka menemukan kekuatan untuk menolak godaan yang bisa merusak konsentrasi dan dedikasi mereka. Orang-orang yang kuat memahami bahwa hidup bukanlah tentang mendapatkan pengakuan, melainkan tentang pertumbuhan pribadi yang terus-menerus. Mereka tidak mencari validasi dari orang lain, karena mereka tahu bahwa nilai hidup mereka tidak bisa diukur oleh opini eksternal. Dalam kesendirian, mereka bekerja untuk diri sendiri, mengasah kemampuan, memperkuat tekad, dan mempersiapkan diri untuk tantangan yang akan datang. Mereka tidak membutuhkan pujian, karena mereka puas dengan proses dan perjalanan yang mereka jalani. Mereka tidak merasa perlu untuk membuktikan diri kepada orang lain. Mereka telah menemukan kebahagiaan dalam diri mereka sendiri, yang tidak bergantung pada pendapat orang lain. Mereka memahami bahwa orang-orang kuat adalah mereka yang tahu bagaimana menjalani hidup sesuai dengan keyakinan mereka sendiri, tanpa merasa perlu untuk mengikuti arus. Dalam kesendirian, mereka menemukan keberanian untuk menjadi diri sendiri, tanpa merasa takut atau ragu. Ketenangan memberi mereka kesempatan untuk berpikir dan merenung. Dalam momen-momen ini, mereka menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin telah lama mereka pikirkan. Mereka memahami bahwa kehidupan ini penuh dengan pilihan, dan setiap pilihan membawa konsekuensi. Dalam kesendirian, mereka memiliki waktu untuk menimbang semua kemungkinan dengan bijak, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang terbaik untuk masa depan mereka. Orang-orang kuat tidak tergoda oleh hiruk-pikuk dunia luar. Mereka tahu bahwa kebisingan hanya akan mengganggu ketenangan pikiran mereka. Dalam keheningan, mereka menemukan ruang untuk bernapas, untuk menenangkan pikiran, dan untuk menemukan kembali fokus mereka. Mereka tidak merasa perlu untuk ikut dalam keramaian, karena mereka telah menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri. Kesendirian memberi mereka waktu untuk meresapi kehidupan dengan cara yang tidak bisa dilakukan dalam kebisingan. Mereka yang kuat tahu bahwa tidak semua orang akan memahami jalan yang mereka pilih. Namun, mereka tidak mencari pemahaman dari orang lain, karena mereka tahu bahwa setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Dalam kesendirian, mereka menemukan kekuatan untuk tetap setia pada jalan yang mereka tempuh, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti atau setuju. Mereka tahu bahwa kehidupan adalah tentang menjalani jalan yang sesuai dengan nilai dan prinsip mereka sendiri, bukan tentang mengikuti apa yang dianggap benar oleh orang lain. Ketenangan menjadi tempat di mana mereka mengembangkan potensi mereka. Mereka tidak merasa terburu-buru untuk mencapai tujuan, karena mereka tahu bahwa proses adalah bagian penting dari perjalanan. Dalam kesendirian, mereka memanfaatkan waktu untuk belajar, untuk tumbuh, dan untuk memperbaiki diri. Mereka tahu bahwa pencapaian sejati tidak datang dari luar, melainkan dari dalam, dari kerja keras dan dedikasi yang mereka curahkan dalam setiap langkah. Orang-orang yang kuat memahami bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, dan mereka tidak takut untuk menghadapinya. Dalam kesendirian, mereka merenungkan cara terbaik untuk mengatasi setiap rintangan yang datang. Mereka tidak merasa perlu untuk menunjukkan keberanian mereka kepada orang lain, karena mereka tahu bahwa keberanian sejati
adalah tentang bagaimana mereka menghadapi diri sendiri dalam momen-momen sulit. Mereka mengerti bahwa hidup ini adalah tentang terus maju, meskipun jalan yang mereka tempuh mungkin berliku. Mereka tidak membutuhkan pengakuan untuk merasa berharga. Mereka tahu bahwa nilai hidup mereka tidak tergantung pada apa yang orang lain pikirkan, melainkan pada apa yang mereka yakini. Dalam kesendirian, mereka menemukan nilai sejati dalam diri mereka yang tidak bisa diukur oleh pujian atau pengakuan dari luar. Mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari penerimaan diri yang utuh, dan mereka bekerja keras untuk mencapainya tanpa merasa perlu mendapatkan persetujuan dari orang lain. Ketenangan memberi mereka ruang untuk meresapi kehidupan dengan lebih mendalam. Mereka tidak merasa perlu untuk terburu-buru dalam menjalani hidup, karena mereka tahu bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dalam kesendirian, mereka menemukan kesempatan untuk merenung, untuk mengevaluasi hidup mereka, dan untuk membuat perubahan yang perlu dilakukan. Mereka tahu bahwa dalam keheningan, mereka bisa menemukan jawaban yang tidak bisa ditemukan dalam kebisingan. Orang-orang kuat tahu bahwa dunia ini penuh dengan distraksi, dan mereka memilih untuk tidak terganggu olehnya. Dalam keheningan, mereka menemukan fokus yang memungkinkan mereka untuk terus maju tanpa teralihkan oleh hal-hal yang tidak penting. Mereka tidak tergoda oleh godaan-godaan dunia luar, karena mereka tahu bahwa apa yang benar-benar penting adalah bagaimana mereka menjalani hidup sesuai dengan nilai dan prinsip yang mereka pegang teguh. Mereka tidak membutuhkan sorotan untuk merasa berharga, karena mereka telah menemukan nilai sejati dalam diri mereka sendiri. Mereka tidak pernah merasa perlu untuk membandingkan diri mereka dengan orang lain. Mereka tahu bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dan mereka menghormati itu. Dalam kesendirian, mereka menemukan kebebasan untuk menjadi diri sendiri, tanpa merasa tertekan oleh ekspektasi atau standar yang ditetapkan oleh orang lain. Mereka tahu bahwa hidup ini adalah tentang menjadi yang terbaik yang mereka bisa, bukan tentang mencoba menjadi seperti orang lain. Kesendirian memberi mereka kesempatan untuk mengejar impian mereka dengan cara mereka sendiri. Ketenangan adalah tempat di mana mereka bisa mengejar apa yang benar-benar penting bagi mereka. Mereka tidak merasa perlu untuk mengikuti arus atau menyesuaikan diri dengan apa yang dianggap populer. Dalam kesendirian, mereka menemukan keberanian untuk menentang norma-norma yang tidak sesuai dengan nilai mereka. Mereka tahu bahwa hidup ini adalah tentang menjalani kehidupan yang otentik, bukan tentang mencoba menyenangkan semua orang. Mereka tidak takut untuk berjalan sendirian, karena mereka tahu bahwa mereka berada di jalan yang benar. Orang-orang yang kuat tahu bahwa kesendirian adalah kesempatan untuk tumbuh. Mereka tidak melihatnya sebagai beban, melainkan sebagai hadiah yang memberi mereka ruang untuk menjadi lebih baik. Dalam kesendirian, mereka menemukan inspirasi untuk menciptakan, untuk berinovasi, dan untuk memperbaiki diri. Mereka tidak merasa perlu untuk selalu berada di tengah keramaian, karena mereka telah menemukan kebahagiaan dalam ketenangan. Kesendirian memberi mereka waktu untuk merenung dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya dengan lebih bijak. Mereka yang kuat tidak takut untuk menghadapi diri sendiri. Mereka tahu bahwa dalam kesendirian, mereka bisa melihat diri mereka dengan lebih jelas, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Mereka tidak menghindari momen-momen introspeksi, karena mereka tahu bahwa hanya dengan memahami diri sendiri mereka bisa tumbuh. Dalam keheningan, mereka menemukan kekuatan untuk memperbaiki kesalahan, untuk belajar dari pengalaman, dan untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Orang-orang yang kuat tidak pernah merasa sendirian, bahkan ketika mereka sedang sendiri. Mereka tahu bahwa kesendirian adalah kesempatan untuk mendekatkan diri pada apa yang benar-benar penting dalam hidup. Dalam keheningan, mereka merasakan kedamaian yang hanya bisa ditemukan ketika tidak ada gangguan dari luar. Mereka memahami bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada orang lain, tetapi pada diri mereka sendiri dan bagaimana mereka memilih untuk menjalani hidup. Kesendirian menjadi tempat di mana mereka bisa merenungkan hidup, mengevaluasi tujuan, dan memperkuat tekad mereka. Ketenangan memberi mereka ruang untuk bernafas dan meresapi setiap momen hidup. Mereka tidak merasa perlu untuk terburu-buru, karena mereka tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil adalah bagian penting dari perjalanan mereka. Dalam kesendirian, mereka menemukan waktu untuk memperbaiki diri, untuk belajar hal baru, dan untuk merencanakan masa depan. Mereka tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain, karena mereka telah menemukan kebahagiaan dalam proses hidup itu sendiri.
Orang-orang yang kuat memahami bahwa hidup ini adalah tentang perjalanan, bukan tujuan akhir. Mereka tahu bahwa setiap langkah, setiap tantangan, dan setiap momen kesendirian adalah bagian dari proses menjadi lebih baik. Dalam keheningan, mereka merenungkan perjalanan yang telah mereka tempuh, belajar dari kesalahan, dan merencanakan langkah-langkah yang lebih baik ke depan. Mereka tidak merasa perlu untuk mencapai semuanya sekaligus, karena mereka tahu bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Ketenangan menjadi tempat di mana mereka bisa menumbuhkan harapan dan impian mereka. Mereka tidak merasa perlu untuk terburu-buru mencapai semua tujuan mereka sekaligus, karena mereka tahu bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Dalam kesendirian, mereka menemukan kekuatan untuk terus maju, meskipun jalan yang mereka tempuh mungkin sulit dan penuh tantangan. Mereka tahu bahwa dalam keheningan, mereka bisa menemukan kebijaksanaan dan kekuatan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Orang-orang yang kuat tidak pernah merasa perlu untuk mengejar kesuksesan dalam arti yang sempit. Mereka tahu bahwa kesuksesan sejati adalah tentang bagaimana mereka menjalani hidup dengan integritas dan kejujuran. Dalam kesendirian, mereka merenungkan arti sejati dari kesuksesan, dan mereka bekerja untuk mencapainya dengan cara yang sesuai dengan nilai dan prinsip mereka. Mereka tidak merasa perlu untuk bersaing dengan orang lain, karena mereka tahu bahwa hidup ini bukanlah perlombaan, melainkan perjalanan yang harus dijalani dengan penuh kesadaran dan tujuan. Ketenangan memberi mereka kesempatan untuk menjadi lebih baik setiap hari. Mereka tidak merasa perlu untuk mendapatkan hasil instan, karena mereka memahami bahwa pertumbuhan sejati membutuhkan waktu dan dedikasi. Dalam kesendirian, mereka merenungkan langkah-langkah yang perlu diambil, memperbaiki kesalahan, dan terus maju dengan tekad yang lebih kuat. Mereka tahu bahwa dalam keheningan, mereka bisa menemukan kekuatan untuk melampaui batasan diri, untuk mencapai potensi penuh mereka. Orang-orang yang kuat tidak pernah merasa perlu untuk menunjukkan keberanian mereka kepada orang lain. Mereka tahu bahwa keberanian sejati adalah tentang bagaimana mereka menghadapi diri sendiri dalam momen-momen sulit. Dalam kesendirian, mereka menemukan kekuatan untuk tetap teguh pada prinsip-prinsip mereka, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Mereka tidak mencari pengakuan, karena mereka tahu bahwa nilai hidup mereka tidak tergantung pada apa yang orang lain pikirkan. Mereka tahu bahwa dalam keheningan, mereka bisa menemukan kedamaian dan kekuatan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Mereka yang kuat tahu bahwa hidup ini penuh dengan pilihan, dan setiap pilihan membawa konsekuensi. Mereka tidak merasa tergesa-gesa untuk membuat keputusan, karena mereka tahu bahwa setiap keputusan yang diambil dengan bijak akan membawa mereka lebih dekat pada tujuan mereka. Dalam kesendirian, mereka merenungkan pilihan-pilihan yang tersedia, menimbang semua kemungkinan, dan membuat keputusan yang terbaik untuk masa depan mereka. Mereka tidak membutuhkan persetujuan dari orang lain, karena mereka telah menemukan keyakinan dalam diri mereka sendiri. Orang-orang yang kuat memahami bahwa kesulitan adalah bagian dari kehidupan. Mereka tidak takut untuk menghadapi tantangan, karena mereka tahu bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Dalam kesendirian, mereka merenungkan cara terbaik untuk mengatasi setiap rintangan yang datang. Mereka tidak merasa perlu untuk membuktikan diri kepada orang lain, karena mereka tahu bahwa keberanian sejati adalah tentang bagaimana mereka menghadapi diri sendiri dalam momen-momen sulit. Mereka tahu bahwa dalam keheningan, mereka bisa menemukan kedamaian dan kekuatan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Mereka yang kuat tidak pernah merasa tergesa-gesa untuk mencapai tujuan mereka. Mereka tahu bahwa setiap langkah adalah bagian penting dari perjalanan mereka. Dalam kesendirian, mereka merenungkan perjalanan yang telah mereka tempuh, belajar dari kesalahan, dan merencanakan langkah-langkah yang lebih baik ke depan. Mereka tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain, karena mereka telah menemukan kebahagiaan dalam proses hidup itu sendiri. Ketenangan memberi mereka ruang untuk menjadi diri sendiri, tanpa tekanan atau ekspektasi dari luar. Mereka tidak merasa perlu untuk mengikuti apa yang dianggap benar oleh orang lain, karena mereka telah menemukan keyakinan dalam diri mereka sendiri. Dalam kesendirian, mereka menemukan kekuatan untuk menjadi diri sendiri, tanpa merasa takut atau ragu. Mereka tahu bahwa dalam keheningan, mereka bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Orang-orang yang kuat memiliki kemampuan untuk menemukan makna dalam setiap kesulitan. Mereka tidak melihat masalah sebagai hambatan, melainkan sebagai batu loncatan untuk mencapai sesuatu yang lebih besar.
Dalam kesendirian, mereka merenungkan bagaimana setiap tantangan yang mereka hadapi bisa membawa mereka lebih dekat pada tujuan hidup yang mereka kejar. Mereka tidak gentar menghadapi cobaan, karena mereka tahu bahwa setiap rintangan adalah kesempatan untuk menguji ketangguhan dan mengasah ketabahan mereka. Ketenangan adalah tempat di mana mereka menemukan keberanian untuk melangkah maju. Mereka tahu bahwa dunia luar penuh dengan ketidakpastian, namun mereka tidak merasa takut karena telah menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Dalam kesendirian, mereka merencanakan langkah-langkah mereka dengan bijak, memastikan bahwa setiap keputusan yang mereka buat adalah langkah yang tepat menuju masa depan yang mereka impikan. Mereka tidak tergesa-gesa, karena mereka tahu bahwa kesabaran adalah kunci untuk mencapai apa yang benar-benar berharga. Orang-orang yang kuat tahu bahwa cinta pada diri sendiri adalah fondasi dari segala keberhasilan. Mereka tidak mencari cinta dari luar, karena mereka telah menemukan kebahagiaan dalam menghargai diri sendiri. Dalam kesendirian, mereka memperkuat hubungan dengan diri mereka sendiri, belajar untuk mencintai dan menerima siapa mereka sebenarnya. Mereka tahu bahwa dengan mencintai diri sendiri, mereka bisa memberikan yang terbaik dalam segala hal yang mereka lakukan. Kesendirian memberi mereka ruang untuk merawat diri, untuk menemukan apa yang membuat mereka bahagia, dan untuk membangun hidup yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan sejati. Mereka tidak pernah merasa bahwa mereka harus menjadi sempurna di mata orang lain. Mereka tahu bahwa kesempurnaan adalah ilusi, dan yang benar-benar penting adalah bagaimana mereka tumbuh dan belajar dari setiap pengalaman. Dalam kesendirian, mereka merenungkan kegagalan dan kesalahan mereka, bukan dengan rasa penyesalan, tetapi dengan pemahaman bahwa setiap kesalahan adalah pelajaran berharga. Mereka tidak takut untuk gagal, karena mereka tahu bahwa setiap kegagalan membawa mereka lebih dekat pada kesuksesan. Kesendirian memberi mereka waktu untuk mengevaluasi diri, untuk memperbaiki kesalahan, dan untuk terus berkembang tanpa henti. Ketenangan memungkinkan mereka untuk mendengar suara hati mereka sendiri, tanpa distraksi dari luar. Mereka tahu bahwa dalam keheningan, mereka bisa mendengarkan apa yang benar-benar mereka inginkan dalam hidup. Mereka tidak terjebak dalam hiruk-pikuk dunia yang seringkali membingungkan, karena mereka telah menemukan kompas dalam diri mereka sendiri. Dalam kesendirian, mereka merenungkan tujuan hidup mereka, mencari makna dalam setiap langkah, dan memastikan bahwa setiap tindakan yang mereka ambil selaras dengan nilai-nilai yang mereka pegang teguh. Mereka tidak membutuhkan petunjuk dari luar, karena mereka telah menemukan keyakinan yang kuat dalam hati mereka sendiri. Orang-orang yang kuat tidak pernah merasa tertekan oleh harapan orang lain. Mereka tahu bahwa hidup ini adalah milik mereka sendiri, dan mereka berhak untuk menentukan arah yang mereka pilih. Dalam kesendirian, mereka menemukan kebebasan untuk mengejar impian mereka tanpa rasa takut atau ragu. Mereka tidak perlu membuktikan diri kepada siapapun, karena mereka telah menemukan kepuasan dalam mengikuti jalan hidup yang mereka pilih sendiri. Kesendirian memberi mereka ruang untuk tumbuh tanpa batas, untuk mengejar apa yang benar-benar penting bagi mereka, dan untuk menemukan kebahagiaan yang sejati dalam prosesnya. Mereka tidak merasa perlu untuk menunjukkan kekuatan mereka kepada dunia. Mereka tahu bahwa kekuatan sejati tidak perlu diumbar, melainkan dirasakan dalam hati. Dalam kesendirian, mereka merasakan kekuatan yang datang dari ketenangan pikiran, dari keyakinan yang tak tergoyahkan, dan dari keteguhan hati untuk terus maju. Mereka tidak membutuhkan pengakuan dari luar, karena mereka telah menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri. Kesendirian memberi mereka waktu untuk merenungkan apa yang telah mereka capai, untuk merencanakan masa depan, dan untuk menemukan kekuatan baru yang akan membawa mereka menuju tujuan yang lebih tinggi. Orang-orang yang kuat tahu bahwa kehidupan ini penuh dengan pilihan, dan setiap pilihan membawa mereka lebih dekat pada atau menjauh dari impian mereka. Dalam kesendirian, mereka merenungkan setiap pilihan dengan bijak, memastikan bahwa mereka mengambil langkah yang tepat. Mereka tidak tergesa-gesa dalam membuat keputusan, karena mereka tahu bahwa keputusan yang diambil dengan hati-hati akan membawa hasil yang lebih baik. Kesendirian memberi mereka waktu untuk berpikir, untuk menimbang semua kemungkinan, dan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang mereka ambil adalah langkah yang terbaik untuk masa depan mereka. Mereka tidak pernah merasa perlu untuk mengejar kekayaan atau kemewahan, karena mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada materi. Dalam kesendirian, mereka merenungkan apa yang benar-benar membuat mereka bahagia, dan mereka mengejar itu dengan tekad yang kuat. Mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam,
dari rasa puas dan damai yang mereka rasakan dalam diri mereka sendiri. Kesendirian memberi mereka waktu untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, untuk menghargai momen-momen sederhana, dan untuk menemukan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ketenangan adalah tempat di mana mereka menemukan kekuatan untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain. Mereka tahu bahwa memaafkan adalah langkah penting menuju kedamaian batin. Dalam kesendirian, mereka merenungkan luka-luka masa lalu, bukan dengan rasa marah atau dendam, tetapi dengan pengertian bahwa memaafkan adalah jalan menuju kebebasan. Mereka tidak merasa perlu untuk menyimpan dendam, karena mereka tahu bahwa dendam hanya akan menghalangi mereka untuk maju. Kesendirian memberi mereka waktu untuk menyembuhkan, untuk melepaskan beban emosional, dan untuk menemukan kedamaian yang hanya bisa datang dari hati yang penuh dengan kasih sayang. Orang-orang yang kuat memahami bahwa hidup ini adalah tentang belajar dan berkembang. Mereka tidak pernah merasa bahwa mereka telah mencapai puncak, karena mereka tahu bahwa selalu ada ruang untuk tumbuh. Dalam kesendirian, mereka mencari cara untuk terus belajar, untuk memperluas wawasan mereka, dan untuk mengembangkan keterampilan baru. Mereka tahu bahwa hidup ini adalah perjalanan tanpa akhir, di mana setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Kesendirian memberi mereka waktu untuk merenungkan apa yang telah mereka pelajari, untuk mengevaluasi diri, dan untuk merencanakan langkah-langkah yang akan membawa mereka lebih dekat pada tujuan hidup mereka. Mereka yang kuat tahu bahwa tidak semua orang akan mengerti jalan yang mereka pilih. Namun, mereka tidak merasa perlu untuk menjelaskan atau membela pilihan mereka, karena mereka tahu bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang unik. Dalam kesendirian, mereka menemukan kekuatan untuk tetap setia pada jalan yang mereka pilih, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti atau setuju. Mereka tahu bahwa hidup ini adalah tentang menjalani jalan yang sesuai dengan nilai dan prinsip mereka sendiri, bukan tentang mengikuti apa yang dianggap benar oleh orang lain. Kesendirian memberi mereka ruang untuk mengejar apa yang benar-benar penting bagi mereka, tanpa merasa tertekan oleh harapan atau ekspektasi orang lain. Orang-orang yang kuat tidak pernah merasa bahwa mereka harus mengikuti jejak orang lain. Mereka tahu bahwa setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda, dan mereka menghormati itu. Dalam kesendirian, mereka menemukan kebebasan untuk mengikuti jalan mereka sendiri, tanpa merasa tertekan oleh standar atau harapan yang ditetapkan oleh orang lain. Mereka tahu bahwa hidup ini adalah tentang menjadi yang terbaik yang mereka bisa, bukan tentang mencoba menjadi seperti orang lain. Kesendirian memberi mereka waktu untuk mengejar impian mereka dengan cara mereka sendiri, tanpa merasa perlu untuk membandingkan diri mereka dengan orang lain. Mereka tidak pernah merasa perlu untuk mencari validasi dari luar, karena mereka tahu bahwa nilai hidup mereka tidak tergantung pada apa yang orang lain pikirkan. Dalam kesendirian, mereka merenungkan apa yang benar-benar penting bagi mereka, dan mereka bekerja untuk mencapainya dengan dedikasi yang tak tergoyahkan. Mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pujian atau pengakuan, tetapi dari rasa puas yang datang dari dalam diri mereka sendiri. Kesendirian memberi mereka waktu untuk menemukan nilai sejati dalam diri mereka, dan untuk mengejar apa yang benar-benar penting dengan sepenuh hati. Orang-orang yang kuat tahu bahwa hidup ini adalah tentang bagaimana mereka menghadapi tantangan yang datang. Mereka tidak takut untuk menghadapi kesulitan, karena mereka tahu bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Dalam kesendirian, mereka merenungkan cara terbaik untuk mengatasi setiap rintangan yang datang, dan mereka menemukan kekuatan untuk terus maju, meskipun jalan yang mereka tempuh mungkin sulit. Mereka tahu bahwa dalam keheningan, mereka bisa menemukan kedamaian dan kekuatan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Ketenangan memberi mereka ruang untuk merenungkan makna hidup yang lebih dalam. Mereka tidak merasa perlu untuk terburu-buru dalam menjalani hidup, karena mereka tahu bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dalam kesendirian, mereka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin telah lama mereka pikirkan, dan mereka menemukan makna yang lebih dalam setiap langkah yang mereka ambil. Mereka tahu bahwa dalam keheningan, mereka bisa menemukan kedamaian dan kebijaksanaan yang tidak bisa ditemukan dalam kebisingan. Orang-orang yang kuat tidak pernah merasa perlu untuk menjadi pusat perhatian. Mereka tahu bahwa kekuatan sejati tidak perlu diumbar, melainkan dirasakan dalam hati. Dalam kesendirian, mereka merasakan kekuatan yang datang dari ketenangan pikiran, dari keyakinan yang tak tergoyahkan, dan dari keteguhan hati untuk terus maju. Mereka tidak membutuhkan pengakuan dari luar, karena mereka telah menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri.
Kesendirian memberi mereka waktu untuk merenungkan apa yang telah mereka capai, untuk merencanakan masa depan, dan untuk menemukan kekuatan baru yang akan membawa mereka menuju tujuan yang lebih tinggi. Pernahkah kamu berada dalam situasi di mana hal kecil yang kamu abaikan lama-kelamaan menjadi masalah besar? Misalnya membiarkan kuku terus memanjang tanpa memotongnya, hingga suatu hari tanpa sengaja kamu mencakar dirimu sendiri. Luka kecil muncul, dan darah mulai mengalir. Saat itu, tentu langkah yang kamu ambil adalah mencari gunting untuk memotong kuku, bukan memotong jarimu. Ini adalah tindakan logis, tetapi seringkali dalam hubungan, logika seperti ini terlupakan. Dalam sebuah hubungan terkadang kita membiarkan ego tumbuh, layaknya kuku yang tidak dipotong. Seiring berjalannya waktu, ego ini semakin panjang dan tajam, mulai melukai satu sama lain tanpa kita sadari. Luka yang muncul tidak selalu fisik, namun lebih dalam, berupa rasa sakit emosional dan mental. Hubungan yang dulunya penuh kasih tiba-tiba terasa seperti medan perang, hanya karena kedua belah pihak enggan mengalah. Ketika ego mulai mendominasi, seringkali kita terjebak dalam siklus kesalahpahaman. Hal-hal kecil yang seharusnya bisa dibicarakan dengan tenang menjadi sumber pertengkaran besar. Bukannya mencari jalan keluar bersama, kita justru memilih jalan pintas yang terlihat lebih mudah, memutuskan hubungan. Sama seperti memotong jari saat kukunya yang bermasalah, keputusan ini tidak masuk akal dan hanya meninggalkan penyesalan. Seringkali kita tidak menyadari bahwa masalah utama dalam hubungan bukanlah pasangan kita, melainkan ego yang membesar di antara kita. Ego ini menyelimuti cara pandang kita, membuat kita hanya ingin menang, tanpa peduli pada perasaan orang yang kita sayangi. Padahal, jika kita bisa mengambil langkah mundur dan melihat dengan jernih, kita akan menemukan bahwa solusinya jauh lebih sederhana daripada yang kita bayangkan. Kesalahpahaman dalam hubungan adalah hal yang wajar. Tidak ada dua orang yang selalu sejalan dalam segala hal. Namun, yang membedakan hubungan yang berhasil dan yang gagal adalah cara kita menghadapinya. Mereka yang berhasil adalah mereka yang berani memotong kuku ego mereka sebelum melukai pasangan. Mereka memilih untuk berbicara, mendengar, dan saling memahami, daripada terus terjebak dalam rasa sakit dan kesalahpahaman. Satu hal yang perlu diingat, hubungan bukanlah tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini adalah tentang dua orang yang belajar untuk tumbuh bersama, belajar dari kesalahan, dan memperbaiki diri. Ego hanya akan menghalangi pertumbuhan ini, seperti kuku yang panjang menghalangi tangan untuk bekerja dengan bebas. Jika kita ingin hubungan kita berkembang, kita harus bersedia memotong ego yang tidak perlu. Memotong ego bukanlah tanda kelemahan. Justru, ini adalah tanda kedewasaan. Kedewasaan dalam memahami bahwa hubungan yang sehat membutuhkan kerendahan hati, keberanian untuk meminta maaf, dan kesediaan untuk memaafkan. Tidak ada hubungan yang sempurna,
Namun hubungan yang kuat adalah hubungan di mana kedua belah pihak terus berusaha memperbaikinya, tanpa menyerah pada godaan untuk memutuskan tali kasih yang telah mereka bangun bersama. Mungkin, di tengah kesalahpahaman yang terjadi, kita sering merasa putus adalah jalan terbaik. Ini terasa seperti solusi cepat untuk menghindari rasa sakit lebih lanjut. Namun, apakah kita benar-benar menyelesaikan masalah, atau hanya melarikan diri dari tanggung jawab untuk memperbaiki sesuatu yang rusak? Seperti memotong jari saat kukunya panjang, putus bukanlah solusi yang benar. Ini hanya akan meninggalkan rasa sakit yang lebih besar. Dalam setiap hubungan, selalu ada momen-momen sulit yang menguji kekuatan cinta kita. Pada saat itulah, kita dihadapkan pada pilihan, memotong ego atau memutuskan hubungan. Pilihan ini mungkin tidak selalu mudah, tetapi jika kita benar-benar peduli pada orang yang kita cintai, kita akan memilih untuk memperbaiki, bukan menghancurkan. Ketika kamu merasa disakiti dalam hubungan, coba tanyakan pada dirimu sendiri, apakah luka ini disebabkan oleh ego yang tidak terkontrol? Apakah masalah ini bisa diselesaikan dengan komunikasi yang lebih baik, atau dengan sedikit kompromi dari kedua belah pihak? Jika jawabannya adalah ya, maka buanglah egomu. Jangan biarkan ego yang tumbuh merusak sesuatu yang berharga. Tidak ada hubungan yang lepas dari masalah. Namun, hubungan yang kuat adalah hubungan di mana kedua belah pihak berkomitmen untuk saling menjaga, bahkan saat ego mereka mulai menguasai. Mereka yang sukses dalam hubungan adalah mereka yang tidak membiarkan ego tumbuh terlalu besar, yang memilih untuk memotong ego sebelum melukai pasangannya. Jangan pernah biarkan kesalahpahaman mengubah cinta menjadi kebencian. Jangan biarkan ego menghalangi kamu untuk melihat kebaikan dalam diri pasanganmu. Ingatlah bahwa setiap kesulitan dalam hubungan adalah peluang untuk tumbuh bersama, untuk belajar lebih dalam tentang satu sama lain, dan untuk memperkuat ikatan yang sudah ada. Jika kamu pernah merasa tercakar oleh kata-kata atau tindakan pasanganmu, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini masalah yang bisa diatasi? Apakah ada ruang untuk memotong ego dan memperbaiki hubungan ini? Jika iya, maka jangan biarkan ego menghancurkan apa yang telah kamu bangun bersama. Hubungan yang sehat tidak datang dengan sendirinya. Ini membutuhkan usaha, kesabaran, dan ketulusan. Kamu harus siap untuk terus bekerja, memotong bagian-bagian yang mengganggu, dan menjaga agar ego tidak tumbuh terlalu besar. Ini bukan tugas yang mudah, tetapi hasilnya akan sepadan dengan usaha yang kamu lakukan. Jika kita melihat lebih dalam, ego seringkali adalah produk dari ketidakmampuan kita untuk menerima kekurangan. Saat ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai harapan, kita merasa kecewa, terluka, bahkan marah. Bukannya mencari solusi, kita malah fokus pada perasaan ingin membuktikan bahwa kita tidak salah. Disinilah ego mulai memegang kendali, menutup mata dan hati kita dari kenyataan yang sebenarnya lebih sederhana. Kesalahpahaman adalah hal yang sangat umum dalam hubungan. Terkadang, hal sepele bisa berujung pada pertengkaran besar, hanya karena kedua belah pihak enggan mengalah. Kita terjebak dalam siklus perdebatan yang sebenarnya tidak membawa kita kemanapun, selain semakin jauh dari satu sama lain. Pada titik ini, memotong ego menjadi langkah yang paling bijak. Ada saat-saat di mana kita harus sadar bahwa cinta tidak selalu tentang kebahagiaan yang terus-menerus. Cinta juga tentang kerja keras, tentang bagaimana kita menghadapi rintangan bersama-sama. Ego yang berlebihan hanya akan membuat kita mudah menyerah ketika masalah datang. Namun, jika kita bisa menyingkirkan ego, kita akan melihat bahwa setiap masalah hanyalah tantangan yang bisa kita atasi bersama. Dalam hubungan, ada kalanya kita merasa tidak dipahami, atau bahkan merasa tersakiti oleh pasangan. Perasaan ini wajar, tetapi bagaimana kita meresponsnya menentukan apakah hubungan kita akan tumbuh atau hancur. Daripada langsung menarik diri dan menyalahkan pasangan, cobalah untuk berbicara dari hati ke hati. Komunikasi yang jujur dan terbuka seringkali bisa meredakan amarah dan memperbaiki kesalahpahaman. Satu hal yang perlu diingat, tidak ada orang yang sempurna dalam hubungan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, baik secara sadar maupun tidak. Yang penting bukan seberapa besar kesalahannya, tetapi seberapa besar usaha kita untuk memperbaikinya. Kesalahan tidak harus menjadi akhir dari hubungan, justru bisa menjadi awal dari pemahaman yang lebih dalam, asalkan kita mampu menekan ego kita dan memilih untuk saling memaafkan. Hubungan yang sehat tidak terbangun hanya dari cinta, tetapi juga dari komitmen untuk terus tumbuh bersama. Kadang-kadang,
Kita perlu merelakan keinginan kita untuk selalu benar, demi menjaga keharmonisan. Dengan begitu, kita bisa menghindari luka-luka yang tidak perlu dan memperkuat fondasi cinta yang telah kita bangun. Memaafkan pasangan ketika mereka berbuat salah adalah salah satu cara terbaik untuk menunjukkan bahwa cinta kita lebih besar daripada ego kita. Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan, tetapi ketika kita mampu memaafkan dengan tulus, kita memberi ruang bagi hubungan untuk berkembang. Kita menciptakan lingkungan yang penuh dengan pengertian dan rasa saling menghargai. Memotong ego bukan berarti kita mengorbankan diri atau menerima segala sesuatu tanpa perlawanan. Memotong ego berarti kita mampu menilai situasi dengan bijak, melihat masalah dari perspektif yang lebih luas, dan memilih untuk mencari solusi bersama. Ini adalah tanda kedewasaan dalam hubungan, di mana kita menyadari bahwa cinta bukan tentang memenangkan argumen, melainkan tentang menjaga kebersamaan. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang kita inginkan, sehingga lupa bahwa hubungan adalah tentang dua orang yang saling berbagi. Ego membuat kita hanya peduli pada keinginan kita sendiri, tanpa mempertimbangkan perasaan pasangan. Padahal, hubungan yang harmonis hanya bisa terwujud jika ada keseimbangan, di mana kedua belah pihak merasa didengarkan dan dihargai. Ketika kita merasa ego kita terluka, ingatlah bahwa mungkin pasangan kita juga merasa hal yang sama. Kita tidak selalu menyadari bagaimana tindakan atau kata-kata kita bisa melukai orang lain. Oleh karena itu, penting untuk selalu introspeksi diri dan tidak buru-buru menyalahkan pasangan. Terkadang, yang kita butuhkan hanyalah sedikit waktu untuk merenung dan memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dalam sebuah hubungan, kompromi bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda cinta. Ketika kita rela menurunkan ego demi menjaga hubungan, kita menunjukkan bahwa kita menghargai pasangan lebih dari keinginan untuk selalu benar. Ini adalah bentuk cinta yang dewasa, di mana kita lebih peduli pada kebahagiaan bersama daripada memenangkan perdebatan. Sikap keras kepala hanya akan memperburuk keadaan. Ketika ego menguasai, kita sulit untuk melihat sisi baik dari pasangan kita. Kita terjebak dalam pikiran bahwa kita selalu benar, sementara pasangan selalu salah. Padahal, kebenaran dalam hubungan tidak sesederhana itu. Setiap orang memiliki perspektif dan pengalaman yang berbeda, dan itulah yang harus kita hargai. Jika setiap kali terjadi masalah, kita langsung memutuskan hubungan, kita akan kehilangan kesempatan untuk belajar dan tumbuh bersama. Masalah adalah bagian dari kehidupan, dan begitu juga dengan hubungan. Alih-alih melarikan diri, kita perlu menghadapi masalah tersebut dengan kepala dingin, tanpa membiarkan ego mengaburkan pandangan kita. Ego seringkali membuat kita lupa bahwa pasangan kita adalah orang yang kita cintai. Kita lebih fokus pada apa yang salah daripada apa yang benar dalam hubungan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengingat alasan mengapa kita memulai hubungan ini. Ketika kita kembali pada cinta yang tulus, ego akan perlahan-lahan menghilang. Ada saat-saat di mana kita perlu mengambil jeda dari perdebatan dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar masalah besar? Apakah ego kita yang membuat semuanya terasa lebih buruk? Dengan refleksi ini, kita bisa menemukan jalan untuk memperbaiki hubungan tanpa harus merusaknya lebih jauh. Kadang-kadang, kita terjebak dalam pola pikir bahwa hanya dengan putus, kita bisa terbebas dari rasa sakit. Padahal, rasa sakit tidak selalu berarti akhir dari segalanya. Dalam hubungan, rasa sakit adalah bagian dari proses pendewasaan, di mana kita belajar untuk lebih memahami satu sama lain. Menyelesaikan masalah dengan kepala dingin jauh lebih baik daripada mengakhiri segalanya dengan cepat. Ketika kamu memilih untuk memotong ego, kamu sebenarnya sedang memperjuangkan hubunganmu. Ini adalah bentuk investasi jangka panjang, di mana kamu menanam benih kesabaran dan pengertian, yang pada akhirnya akan tumbuh menjadi cinta yang lebih kuat dan lebih mendalam. Hubungan yang kuat tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang yang penuh dengan tantangan. Saat kamu merasa bahwa egomu terluka, coba ingat bahwa pasanganmu mungkin juga merasa hal yang sama. Jangan biarkan perasaan ingin menang menguasai dirimu, karena pada akhirnya, kemenangan sejati dalam hubungan adalah ketika kedua belah pihak merasa bahagia dan puas, bukan ketika satu pihak merasa unggul atas yang lain. Ketika kita benar-benar peduli pada seseorang, kita akan menyadari bahwa cinta bukan tentang siapa yang selalu benar. Cinta adalah tentang pengorbanan kecil yang kita buat setiap hari untuk menjaga kebahagiaan bersama. Pengorbanan itu bisa berupa mendengarkan dengan lebih sabar, menahan diri dari komentar tajam,
atau memilih untuk diam ketika ego kita ingin bersuara lantang. Tindakan sederhana ini sebenarnya memiliki kekuatan besar dalam menjaga keutuhan hubungan. Dalam setiap hubungan, ada titik di mana kita dihadapkan pada pilihan, mempertahankan kebanggaan diri atau menjaga keharmonisan. Terkadang, membiarkan hal-hal kecil berlalu dan memilih untuk tidak memperpanjang masalah adalah cara terbaik untuk menunjukkan cinta. Karena pada akhirnya, hubungan bukanlah tentang memenangkan perdebatan, tetapi tentang menjaga perdamaian di hati masing-masing. Ketika kesalahpahaman terjadi, cobalah untuk menempatkan dirimu di posisi pasangan. Bagaimana perasaan mereka? Apa yang mungkin mereka pikirkan? Dengan mencoba melihat dari sudut pandang pasangan, kita dapat membuka mata dan hati kita lebih lebar. Ini membantu kita memahami bahwa tidak semua tindakan mereka dimaksudkan untuk menyakiti. Mungkin hanya cara pandang yang berbeda yang perlu diselaraskan. Salah satu pelajaran terbesar yang bisa dipetik dari hubungan adalah pentingnya komunikasi yang jujur dan terbuka. Ketika kita menahan diri untuk tidak berbicara, perasaan negatif akan menumpuk dan akhirnya meledak menjadi pertengkaran yang tidak perlu. Sebaliknya, jika kita bisa berbicara dengan tenang, menyampaikan apa yang kita rasakan tanpa menyalahkan, kita memberikan ruang bagi pasangan untuk memahami dan berusaha memperbaiki situasi. Kesalahan yang sering terjadi adalah kita terlalu fokus pada apa yang tidak kita dapatkan dari pasangan. Padahal mungkin pasangan kita juga merasa hal yang sama. Alih-alih saling menuntut, lebih baik kita mulai bertanya, apa yang bisa aku lakukan untuk membuatmu merasa lebih baik? Pertanyaan ini bisa menjadi pembuka jalan untuk percakapan yang lebih dalam, di mana kita bisa saling memahami kebutuhan satu sama lain. Saling menghormati adalah fondasi yang kokoh dalam hubungan. Tidak peduli seberapa besar cinta yang kita miliki, tanpa rasa hormat, hubungan akan rapuh. Menghormati pasangan berarti menerima bahwa mereka juga memiliki perasaan, keinginan, dan batasan. Saat kita mampu memberikan ruang bagi pasangan untuk menjadi diri mereka sendiri, kita menciptakan lingkungan yang penuh kepercayaan dan penghargaan. Ketika ego kita terluka, seringkali kita ingin melawan balik dengan kata-kata atau tindakan yang menyakitkan. Namun, sebaiknya kita bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar akan menyelesaikan masalah? Atau justru akan memperparah keadaan? Kebijaksanaan dalam hubungan terletak pada kemampuan kita untuk mengontrol emosi dan memilih tindakan yang membangun daripada menghancurkan. Mengambil waktu sejenak untuk merenung sebelum merespons masalah dapat membuat perbedaan besar. Di saat emosi sedang memuncak, keputusan yang kita ambil seringkali salah arah. Sebaliknya, jika kita bisa menarik napas dalam-dalam dan memberi waktu bagi diri kita untuk berpikir, kita akan menemukan bahwa banyak masalah yang sebenarnya tidak sebesar yang kita bayangkan. Kita hanya perlu mendekatinya dengan kepala dingin. Penting untuk diingat bahwa setiap pasangan pasti menghadapi rintangan. Tidak ada hubungan yang berjalan mulus tanpa hambatan. Namun, pasangan yang berhasil adalah mereka yang mampu menghadapi tantangan dengan bersama-sama, saling mendukung, dan tidak membiarkan ego menghancurkan apa yang telah mereka bangun. Mereka melihat masalah sebagai peluang untuk tumbuh, bukan alasan untuk menyerah. Saat kamu merasa lelah menghadapi masalah yang terus muncul, ingatlah bahwa cinta yang kuat membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Tidak ada hubungan yang bebas dari ujian, tetapi ujian ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memperkuat ikatan di antara kamu berdua. Jika kamu bisa melalui masa-masa sulit ini bersama, kamu akan keluar sebagai pasangan yang lebih kuat dan lebih matang. Ketika kamu memutuskan untuk berkomitmen dengan seseorang, kamu juga berkomitmen untuk melewati semua suka dan duka bersama. Ini berarti kamu harus bersedia mengesampingkan ego dan bekerja keras untuk menjaga hubungan tetap berjalan. Mengakhiri hubungan mungkin terlihat seperti solusi yang mudah, tetapi pada akhirnya, hubungan yang baik bukan tentang lari dari masalah, melainkan tentang menghadapi masalah bersama dan mencari jalan keluarnya. Saat ego mulai tumbuh, kita mungkin lupa betapa berharganya hubungan yang kita miliki. Ego membuat kita fokus pada hal-hal kecil yang tidak sempurna, sementara kita mengabaikan semua hal baik yang telah pasangan lakukan. Sebelum mengambil keputusan besar yang bisa merusak hubungan, penting untuk mengingat kembali alasan mengapa kamu mencintai pasanganmu di awal. Kadang-kadang, kenangan itu cukup kuat untuk memotong ego yang berlebihan. Salah satu kunci keberhasilan dalam hubungan adalah kemampuan untuk memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan atau menerima perilaku yang buruk, tetapi ini adalah tindakan melepaskan amarah dan kebencian yang bisa menghancurkan cinta.
Ketika kamu bisa memaafkan pasanganmu dengan tulus, kamu memberi kesempatan bagi hubungan untuk sembuh dan tumbuh lebih baik dari sebelumnya. Terkadang, kita terlalu keras pada pasangan kita, mengharapkan mereka untuk selalu sempurna dan tidak pernah melakukan kesalahan. Namun, kenyataannya adalah, setiap orang memiliki kelemahan. Cinta sejati adalah ketika kita mampu menerima kelemahan tersebut, tanpa menghakimi atau menyalahkan. Saat kita bisa menerima pasangan dengan segala kekurangannya, kita menciptakan cinta yang lebih tulus dan mendalam. Mengenali batasan diri sendiri dan pasangan adalah hal penting dalam menjaga hubungan tetap sehat. Setiap orang memiliki batas kesabaran dan kapasitas emosi yang berbeda. Jika kita terus-menerus memaksa pasangan untuk mengikuti keinginan kita tanpa menghargai batas mereka, kita hanya akan menciptakan ketegangan yang tidak perlu. Sebaliknya, dengan memahami dan menghormati batas-batas tersebut, kita bisa menjaga hubungan tetap harmonis. Setiap pasangan pasti pernah merasakan frustasi, tetapi bagaimana kita mengelola frustasi itulah yang membuat perbedaan. Alih-alih meledakkan kemarahan, cobalah untuk berbicara dengan tenang tentang apa yang mengganggumu. Terkadang, hanya dengan mengkomunikasikan perasaan kita secara jelas, banyak masalah bisa terselesaikan tanpa perlu ada pertengkaran besar. Salah satu kebiasaan buruk dalam hubungan adalah terlalu cepat menghakimi pasangan saat mereka melakukan kesalahan. Sebelum kamu bereaksi, cobalah untuk menilai situasi dengan lebih bijak. Apakah pasanganmu memang bermaksud untuk menyakiti, ataukah mereka hanya membuat kesalahan yang bisa diperbaiki? Memberikan ruang bagi pasangan untuk memperbaiki kesalahan adalah tanda kedewasaan dalam cinta. Dalam hubungan, kesabaran adalah elemen penting yang seringkali diabaikan, terutama oleh pasangan muda yang masih belajar untuk memahami satu sama lain. Terkadang, keinginan untuk mendapatkan hasil instan membuat kita lupa bahwa hubungan adalah tentang proses. Kesabaran mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen, baik suka maupun duka, karena semua itu adalah bagian dari perjalanan yang akan membuat hubungan lebih kuat. Bagi pasangan muda, tantangan terbesar seringkali adalah ketidakstabilan emosi. Setiap perbedaan pendapat bisa terasa sangat besar, seolah-olah dunia akan runtuh. Namun, seiring waktu, kamu akan belajar bahwa perbedaan pendapat bukanlah akhir dari segalanya. Justru, dari sanalah kamu bisa memahami lebih dalam siapa pasanganmu sebenarnya, dan bagaimana kalian bisa tumbuh bersama. Perbedaan pendapat adalah kesempatan untuk saling belajar dan memperkuat ikatan. Jangan takut untuk menunjukkan kerentananmu di hadapan pasangan. Di awal hubungan, kita seringkali berusaha untuk tampil sempurna, menyembunyikan kelemahan agar terlihat lebih menarik. Namun, dalam hubungan yang sejati, justru kerentanan itulah yang membuat cinta semakin kuat. Ketika kamu berani terbuka dan jujur tentang perasaanmu, pasanganmu juga akan merasa lebih dekat dan terlibat dalam hubungan tersebut. Salah satu hal terpenting yang harus dipahami oleh pasangan muda adalah bahwa cinta tidak selalu tentang kebahagiaan yang konstan. Akan ada saat-saat di mana kamu merasa lelah, frustrasi, atau bahkan marah. Namun, hubungan yang berhasil adalah ketika kamu dan pasangan mampu tetap bersama meskipun keadaan tidak selalu mudah. Kamu belajar untuk saling mendukung dalam kesulitan, bukan meninggalkan satu sama lain saat keadaan menjadi sulit. Ketika kamu merasa hubungan sedang dalam titik yang sulit, ingatlah bahwa semua hubungan pasti mengalami pasang surut. Jangan biarkan momen-momen sulit ini membuatmu berpikir bahwa hubunganmu gagal. Justru, tantangan adalah bagian alami dari setiap hubungan, terutama bagi pasangan muda yang masih belajar untuk mengelola emosi dan ekspektasi. Kesuksesan hubungan tidak diukur dari seberapa sedikit masalah yang kalian hadapi, tetapi dari bagaimana kalian menghadapinya bersama. Penting untuk selalu mengingat bahwa cinta adalah pilihan. Setiap hari, kamu memilih untuk tetap mencintai pasanganmu, meskipun ada kesulitan, meskipun ada perbedaan, meskipun ada tantangan yang harus dihadapi. Ketika kamu memilih untuk tetap bertahan, kamu memperlihatkan bahwa cinta kalian lebih kuat daripada masalah apapun yang mungkin datang. Inilah komitmen sejati dalam sebuah hubungan. Bagi pasangan muda, seringkali ekspektasi terhadap hubungan terlalu tinggi, dipengaruhi oleh gambaran-gambaran ideal yang tidak selalu realistis. Kita melihat pasangan lain atau tokoh-tokoh di media sosial dan berpikir bahwa hubungan kita harus sempurna seperti mereka. Namun, realitasnya adalah setiap hubungan memiliki dinamika dan tantangan tersendiri.
Jangan biarkan ekspektasi yang tidak realistis merusak apa yang sebenarnya sangat berharga dalam hubunganmu. Menghargai hal-hal kecil dalam hubungan adalah kunci untuk menjaga cinta tetap hidup. Kadang-kadang, kita terlalu sibuk mencari momen besar, seperti liburan romantis atau hadiah mahal, padahal cinta yang sejati terletak pada hal-hal sederhana. Sebuah pesan singkat di pagi hari, perhatian kecil saat pasangan sedang sibuk, atau sekadar mendengarkan saat mereka butuh bicara. Semua ini adalah bentuk cinta yang tulus dan kuat. Salah satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa tidak semua masalah dalam hubungan harus diselesaikan dengan cepat. Kadang-kadang, waktu adalah penyembuh terbaik. Memberi ruang bagi pasangan untuk berpikir dan merenung juga penting, terutama ketika emosi sedang memuncak. Jangan terlalu terburu-buru untuk menyelesaikan setiap masalah, karena beberapa masalah membutuhkan waktu dan kesabaran untuk benar-benar terurai. Percayalah bahwa cinta kalian layak diperjuangkan. Mungkin ada saat-saat di mana kamu merasa lelah atau ragu, tetapi ingatlah mengapa kamu memulai hubungan ini. Ingat semua momen indah yang telah kalian lalui bersama, dan biarkan kenangan itu menjadi sumber kekuatan untuk terus melangkah ke depan. Setiap hubungan memiliki nilainya sendiri, dan cinta yang tulus selalu layak untuk diperjuangkan, apapun rintangannya. Komitmen adalah pondasi yang kuat dalam hubungan. Banyak pasangan muda terjebak dalam euforia cinta awal, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka lupa bahwa cinta juga memerlukan usaha yang terus-menerus. Komitmen untuk tetap bersama meski ada tantangan, untuk saling mendukung dan tidak menyerah saat keadaan sulit, adalah bukti bahwa hubungan kalian dibangun di atas dasar yang kokoh, bukan hanya perasaan sesaat. Cinta tidak harus selalu sempurna. Yang penting adalah bagaimana kamu dan pasangan bisa bersama-sama melewati ketidaksempurnaan itu. Jangan takut untuk membuat kesalahan, karena setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Yang paling penting adalah bagaimana kamu memperbaiki kesalahan tersebut dan belajar dari pengalaman. Sebagai pasangan muda, kamu mungkin merasa hubunganmu masih dalam proses pencarian bentuk. Tidak apa-apa jika semuanya belum sempurna. Hubungan adalah perjalanan panjang, dan setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan terlalu keras pada diri sendiri atau pasanganmu ketika ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Cobalah untuk menikmati proses ini, karena dari sanalah kamu akan menemukan kekuatan sejati cinta kalian. Dalam setiap hubungan, akan ada masa-masa sulit yang membuat kamu meragukan segalanya. Namun, jika kamu mampu melewati masa-masa itu dengan kesabaran dan pengertian, kamu akan melihat bahwa hubunganmu telah menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Percayalah, setiap cobaan yang kalian hadapi bersama akan menjadi batu pijakan untuk mencapai kebahagiaan yang lebih besar di masa depan. Cinta yang sejati bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang keputusan untuk selalu mendukung dan memperbaiki satu sama lain. Ketika salah satu dari kalian terjatuh, yang lain harus siap untuk mengangkatnya kembali. Ini adalah bentuk cinta yang lebih dalam, di mana kamu tidak hanya mencintai pasangan karena kelebihan mereka, tetapi juga menerima kekurangan mereka dengan penuh kesabaran. Jika kamu merasa hubunganmu sedang berada di ujung tanduk, jangan langsung menyerah. Setiap pasangan pasti mengalami momen di mana mereka merasa kehilangan arah. Yang terpenting adalah bagaimana kamu bisa menemukan kembali tujuan bersama, dan kembali kepada esensi cinta yang kalian rasakan di awal. Jangan biarkan ego atau keinginan sesaat menghancurkan sesuatu yang berharga. Pasangan muda seringkali terburu-buru dalam mengambil keputusan, terutama ketika emosi sedang menguasai. Namun, salah satu tanda kedewasaan dalam hubungan adalah kemampuan untuk berpikir jernih meski dalam tekanan. Jangan biarkan keputusan yang diambil dalam keadaan marah atau frustrasi menjadi penyesalan di kemudian hari. Sebaliknya, ambil waktu untuk merenung dan berpikir matang sebelum mengambil langkah besar. Terakhir, jangan pernah meremehkan kekuatan saling menghargai. Meskipun terdengar sederhana, rasa hormat adalah bahan dasar yang membuat cinta tetap bertahan. Hormatilah pasanganmu dalam segala hal, baik dalam tindakan maupun kata-kata. Ketika rasa hormat ada, cinta akan tumbuh dengan sendirinya, meskipun ada tantangan yang harus dihadapi.